Apa biasanya kamu duduk di atas orang asing saat pertama kali bertemu mereka? Si brengsek ini, aku akan segera menunjukkan kepadanya bahwa dia mempermainkan gadis yang salah. Tidak apa-apa, tolong jangan pukul dia. Jangan khawatir. Dan ini karena sudah memalak anak kecil. Tidak, tidak, kamu salah. Dia baru saja menyelamatkanku dari para tukang palak itu. Dan dia baru saja mengajariku cara melawan mereka. Ya ampun, pikirku itu hanya karena tas anak laki-laki itu tergeletak di tanah dan cowok itu memegangi lengannya seolah hendak memukulnya. Aku dengan canggung berdiri, benar-benar berteriak meminta maaf lalu langsung berlari pulang. Jadi, seperti yang kalian lihat, rumahku sedikit berbeda dari biasanya. Orang tuaku menjalankan panti jompo, jadi aku tumbuh dikelilingi oleh para lansia. Kamu pasti sangat malu sehingga meninggalkan dia terbaring di sana dan melarikan diri. Pertama kali aku bertemu suamiku, aku juga menjatuhkannya dengan Dolio Cagiku. Mungkin anak ini adalah jodohmu? Tidak mungkin, Bu Jones. Tiba-tiba ayahku mendengus melewati kami. Oh tidak, aku tahu tatapan itu. Ada sesuatu yang buruk. Akhir-akhir ini keuangan kita tidak begitu baik. Aku mengejarnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang pria di halaman. Saat melihatku, pria asing itu melambai padaku. Apa kamu kenal orang ini? Hah? Itu adalah pria yang hampir aku pukul sebelumnya. Benar, orang yang hampir kamu buat pingsan adalah anakku. Aku melihat semuanya, jadi aku mengikutimu ke sini. Dia bergaul dengan kelompok yang buruk dan kehilangan fokus pada studinya. Aku mau kamu mengarahkannya ke arah yang benar. Aku tidak mau menjadi babysitter. Maafkan aku. Sayang sekali panti jompo ini, kan? Sepertinya itu harus segera ditutup. Meski begitu, jika dibutuhkan, aku tidak keberatan menjadi sponsor utama. Hah? Ini gila. Jadi, yang perlu kulakukan hanyalah mengawasi putranya, dan semua masalah panti jompo akan terselesaikan? Ayah bilang aku tidak perlu melakukannya jika aku tidak mau. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Oke, aku akan melakukannya. Jadi, aku akan pindah ke sekolah mana? Astaga, semuanya di sini sangat berkilau. Tapi jika aku punya pilihan, ini akan menjadi sekolah terakhir di kota ini yang ingin aku hadiri. Aku memasuki ruang kelas dan berjalan ke satu-satunya kursi kosong yang kebetulan ada di belakang. Aku hendak duduk, lalu... Beberapa cowok menarik kursi ke samping dan membuatku terjatuh. Sebuah tangan tampak menarikku ke atas. Tetapi ketika aku hendak meraihnya, tangan itu segera menariknya kembali. Membuatku duduk di sana dengan rasa malu. Sementara semua orang menertawakanku. Ups, maaf. Kurasa sebaiknya aku hanya membantu saat diminta, kan? Itu Black. Aku langsung memasang kembali wajah dinginku, duduk dan memakai headphone. Berpura-pura seperti aku tidak mendengar komentar dari siswa lain tentang penampilanku yang sederhana. Cewek ini sepertinya menarik. Biasa, 1 juta jika kamu bisa memenangkan hatinya dalam sebulan. Setuju? Black melirik ke arahku dan mencibir pria itu. Gampang, sepakat. Jadi begitulah yang akan terjadi, bukan? Untungnya, aku belum menyalakan musik. Itulah sebabnya aku mendengar keseluruhan percakapan. Biarkan aku membantumu mendapatkan uang saku tambahan, Black. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai melaksanakan rencananya. Saat makan siang, dia dengan antusias mengajakku ke kantin, membimbingku mencari makanan, dan bahkan meminta petugas makan siang untuk membelikanku porsi yogurt tambahan. Usaha yang bagus. Aku sedang mencoba menikmati makan siangku ketika sebuah suara melengking terdengar. Bangun dan ambilkan aku makanan. Aku ingin cupcake seperti milikmu. Sekarang. Astaga. Kenapa beberapa cewek berpikir tidak apa-apa memperlakukan pria seperti ini? Karena frustrasi, aku pergi ke sana, mengambil kue dari nampan anak cowok itu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nah, bahagia sekarang? Kasihan sekali. Lenganmu pasti patah sangat parah sampai kamu tidak bisa mengambil makanan sendiri. Biar aku yang bantu. Sama-sama. Apa kamu gila? Kamu sudah mati hari ini. Dia mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku segera menghindar hingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sedangkan aku dengan tenang duduk di sebelah cowok itu dan makan siang. Maaf karena menyia-nyiakan kuenya. Kamu bisa memakan yogurtku kalau kamu mau. Dia Kai,
teman pertamaku di sekolah baru ini. Dia cerdas, pintar, dan memiliki catatan akademis yang sangat mengesankan. Dia sebenarnya ada di sini karena beasiswa, yang menjelaskan kenapa dia tidak cocok dengan lingkungan sekitar, sama sepertiku. Aku perhatikan bagaimana Black tampak agak kesal dan terus menatapku. Aku yakin dia muak digoda oleh teman-temannya, karena aku benar-benar mengabaikannya. Oh, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, dia muncul di rumahku untuk menjemputku, tapi aku lebih suka berlari 2 putaran di halaman sekolah karena terlambat daripada berbagi tumpangan denganmu. Lalu di sekolah, dia membuatku tersandung dan kemudian mengulurkan tangannya berpura-pura membantu. Tapi, antara kamu dan lantai, aku lebih pilih lantai. Dia bahkan menungguku di gerbang sekolah dengan karangan bunga mawar yang besar. Tapi aku hanya melihatnya sekali, lalu mulai terbatuk-batuk. Apa kamu alergi bunga? Tidak, aku alergi ke orang yang tidak dewasa dan membosankan, sepertimu. Lalu aku pergi. Seolah-olah semua cewek bisa tertipu oleh tipuan payah ini. Hal ini berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Tapi suatu saat, dia mendekatiku di perpustakaan saat aku sedang belajar dengan Kai, dan memberiku sebuah kalung. Aku melihatnya lalu memberikannya kembali kepadanya dan berbalik untuk berbicara dengan Kai. Serius? Kamu menolakku karena kutu buku ini? Kai cerdas, gagah, dan canggih. Tidak sepertimu. Kalian cuma pembuat onar. Apa kamu meremehkanku? Oh, akhirnya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk mengetahuinya. Belum lagi, kamu tidak pernah membantu sekalipun dalam esai bahasa Inggris. Kamu ada di grupku, tapi mungkin berpikir The Grapes of Words adalah brand rock atau semacamnya. Jadi, kalau aku bisa menyelesaikan esai itu sendiri, maukah kamu berkencan denganku? Baik, tapi kamu harus mendapatkan nilai A. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya. Dan trikku berhasil. Black benar-benar menyelesaikan esainya sendiri. Dia pintar, tapi dia malas belajar, dan itu membuatnya membuat kesalahan kecil. Saat esai itu diserahkan kembali, wajah Black muram. Dia mendapat nilai B. Dan meskipun dia tahu pelajarannya sudah berakhir, dia tetap tinggal di kelas untuk membaca kembali komentar gurunya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berusaha melakukan sesuatu. Ada apa? Masih menyangkal kegagalanmu? Black berbalik tanpa menatapku. Cowok kaya yang kalah untuk pertama kalinya terlihat sangat manis. Jadi, aku menaruh hadiah dengan pesan di dalamnya di meja Black. Tak perlu dikatakan lagi, dia sudah sangat gembira. Di dalamnya ada 1 set baju yang kubelikan untuknya dan undangan ke bar di akhir pekan. Kalian penasaran kenapa? Oh, kalian akan lihat sendiri. Sabtu malam itu, Black muncul dengan baju yang kuberikan padanya dan terlihat sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa masuk memakai ini. Itu sangat kuno. Teman-temanku akan menertawakanku. Kamu mengundang temanmu juga untuk membuktikan kamu memenangkan taruhan, kan? Kalau kamu dapat 1 juta itu, apa aku akan dapat bagiannya? Kamu sudah mengetahuinya? Awalnya aku cuma bercanda. Tapi sekarang, ayo masuk sekarang. Jangan khawatir, kita tidak akan lama di sini. Aku menyeretnya masuk, dan seketika itu juga teman-temannya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggodaku. Apakah ikannya terpancing? Ya, aku terjebak. Cepat beri dia uang. Keluarganya bangkrut dan sangat membutuhkan uang. Hah? Apa? Kamu berbohong. Lihat, dia memakai pakaian sumbangan. Bahkan pakaian bermereknya telah dilikuidasi. Aku mengedipkan mata pada Black dan dia langsung bereaksi. Pinjamkan aku uang. Aku butuh tempat tinggal, mobil sport, dan uang saku juga. Pada titik ini, teman-temannya berubah menjadi jahat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota kelompok mereka. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku sudah tahu mereka cuma berteman denganku demi uang. Tapi seperti itulah orang-orang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Dia pasti tidak pernah dirawat dan dicintai dengan baik. Singkirkan wajah itu. Ini kan kencan. Biarkan aku menebusnya untukmu. Sebuah bar yang cocok dengan baju itu. Jadi aku menyeret Black ke pesta malam kami. Aku memberitahu semua orang kalau aku membawa seorang teman untuk membantu. Dan para orang tua segera menyuruhnya melakukan segala macam hal. Bu Hastings memintanya memanjat pohon untuk menggantungkan tali lampu.
Pak Derbyshire memanggilnya untuk memotong kayu untuk api unggun. Dan Pak Shaw ingin dia mencicipi bir buatannya. Lalu detik berikutnya, Black sudah duduk di singgasana drum. Sudah lama sekali kami tidak mempunyai relawan muda. Anak itu kelihatannya lumayan ganteng kan? Aku melihat cara dia memandangmu. Dia tidak cocok untukku. Aku mengangkat bahu sebagai tanggapannya, dan tiba-tiba merasa kecewa. Ya, aku menyukai sisi berbeda dari dirinya, tapi kami berdua masih berasal dari dunia yang berbeda. Keesokan paginya di sekolah, aku masih melihat Black berkumpul dengan teman-temannya yang rakus. Sepertinya dia belum mempelajari pelajarannya. Frustrasi karena semua usahaku sia-sia, aku membuka lokerku. Catatan apa ini? Temui aku di perpustakaan jam 6 sore ketika semua orang sudah pulang. Aku punya kejutan untukmu, B. Aku tidak seharusnya seperti ini kan? Menunggunya di perpustakaan berjam-jam sampai semua orang pergi, gugup dan bersemangat. Namun begitu orang terakhir pergi, lampu tiba-tiba padam, dan pintu perpustakaan terbanting hingga tertutup. Apa yang terjadi? Mungkinkah surat itu bukan dari Black? Aku berteriak karena ketakutan. Itu benar. Aku mungkin unggul dalam seni bela diri, tapi aku benci kegelapan. Dengan tangan gemetar aku memutar telepon untuk menelpon Black. Dan kemudian merosot ketakutan dan terisak. Pada saat itu, suara pintu terbuka mengagetkanku. Begitu pintu terbuka, aku segera berlari memeluk Black. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak percaya Chloe melakukan ini. Sudah kubilang jangan mendekati mereka. Hah? Ini bukan suara Black. Freya, kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, Kailah yang membuka pintu untuk menyelamatkanku. Tapi kupikir, aku segera melepaskannya, lalu lari karena malu. Aneh, saat aku dalam bahaya, orang pertama yang terlintas di benakku adalah Black. Mungkinkah aku sangat menyukainya? Saat itu telepon berdering. Itu ayahku. Bu Jones menderita serangan jantung dan memerlukan operasi segera. Tapi biaya operasinya mahal sekali. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Iya, ayah Black. Jadi aku menelponnya. Halo, apakah ini Tuan Morris? Black berhenti berkumpul dengan teman-temannya dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Aku sangat membutuhkan uang sekarang. Tolong, ini mendesak. Apa kamu mengajakku kencan karena uang dari ayahku? Ya Tuhan, sepertinya Black mendengar semua percakapan. Aku... Jadi, aku cuma alat penghasil uangmu dan selama ini kamu melatihku sebagai hewan peliharaanmu? Tidak seperti itu. Kita bicara lagi nanti. Tidak ada waktu untuk pemikiran egoismu sekarang. Aku harus pergi. Aku berlari gila-gilaan ke rumah sakit. Orang tuaku putus asa dan uang belum juga sampai. Jadi aku menelpon Pak Morris sekali lagi. Kamu bilang Black sudah berubah. Jika seperti ini, lalu kenapa dia didenda karena ngebut dan melawan polisi? Jangan pernah menelponku lagi. Jangan khawatir pria, aku akan menjual tanah panti jompo untuk merawat Bu Jones. Semua orang setuju untuk pindah ke panti jompo milik pemerintah. Kami menjual rumah kami, dan sekarang kami tinggal bersama Bu Jones di kota baru. Dia jauh lebih baik sekarang. Tetapi aku merindukan para lansia lainnya. Juga, aku merindukan Black. Aku masih tetap berhubungan dengan Kai, dan dia memberitahuku kalau Black bersekolah di sekolah militer seperti yang diinginkan ayahnya. Ya, itu sisi tidak terduga darinya. Sebaiknya kamu bicara dengan cowok itu, bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi akui perasaanmu padanya. Itu akan menyelamatkanmu dari penyesalan di kemudian hari. Lalu dia menepuk pundakku untuk menghiburku. Tapi, aku benar-benar tidak punya keberanian untuk melakukannya. Aku merasa bersalah. Nyonya Jones, kamu punya surat. Freya, lihat. Ini undangan ke konser panti jompo. Ini konser kita, kan? Dengan gemetar aku menerima undangannya. Apa ini? Aku mendorong kursi roda Nyonya Jones ke pintu panti jompo bernama Bunga Matahari. Saat kami masuk, kami semua menangis. Semua orang ada di sana. Ini semua ulah Black.
Dia anak yang sangat baik. Dia menemukan kami dan membangunkan kami panti jompo impian. Kamu dan Freya adalah hadiah kejutan yang kami siapkan untuknya. Tapi begitu dia melihat kalian berdua, dia langsung kabur. Mendengar itu, aku bergegas menuju gerbang. Ada mobil yang melewatiku. Naluriku memberitahu bahwa itu dia. Aku mengejarnya dan berteriak putus asa. Blake, tunggu! Aku menyukaimu! Aku sangat menyukaimu! Namun mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku terpuruk tak berdaya di jalan. Air mata mengalir di wajahku, dan aku masih bergumam. Aku benar-benar menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Ucapkan lebih keras. Aku berbalik kaget. Itu Blake. Dia memakai seragam militer dan tersenyum padaku dengan penuh kasih sayang. Aku benar-benar tenggelam dalam harmoni indah yang aku dan ayah mainkan ini. Hingga, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Terkejut, aku berbalik melihat Siren berdiri di sana dengan mata berapi-api. Oh Tuhan! Aku langsung kembali ke akal sehatku dan menyadari kalau di sebelahku, laki-laki yang jamming bersamaku bukanlah ayahku, melainkan Isaac, pacarnya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Segera ku hapus air mataku dan hendak pergi. Tapi Isaac meraih tanganku dan menatapku dengan bingung. Berada di sini lagi, di rumah ini sudah cukup sulit tanpa melibatkan cinta segitiga ini. Jadi ku tarik lepas tanganku dan lari dari sana. Ya, ini aku lagi, Hazel. Di bagian terakhir ceritaku, teman-temanku melibatkanku untuk membantu idola mereka, Isaac, dan pacar aktrisnya Siren untuk kabur dari pengamatan publik sebentar. Sekarang aku terjebak di rumah lama keluargaku dan harus menghadapi masa laluku. Semua kenangan ini membanjiri pikiranku. Ada yang bagus, ada yang buruk. Dan sebelum kusadari, aku mencampur adukan masa lalu dengan realita. Itulah bagaimana aku tak sengaja bermain piano dengan Isaac dan membuat Siren terbakar cemburu. Pada saat itu, Siren membuka pintu lalu menyerbu ke arahku. Hei, jangan sampai aku memergokimu menggoda cowokku lagi. Maaf, apa katamu? Dia bahkan bukan tipeku. Lagi pula bersaing cinta denganmu kedengarannya jauh lebih merepotkan dibandingkan manfaatnya. Dia terus saja cemberut. Jelas, dia sangat marah denganku. Tapi dia pasti sudah paham tak ada lagi yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Tapi ini tak menghentikannya jadi diva yang paling menuntut dan memusingkan di planet ini. Dia mendongakkan hidung pada makanan dan minuman yang kami sajikan padanya dan bersikeras kalau dia tak mungkin mengkonsumsi apapun yang tak organik. Dibuangnya pakaian yang kami pinjamkan ke lantai bawah karena, mengutipnya, pakaian itu vulgar, tak pantas untuknya. Lalu dia meminta Ivy mengambilkan baju-baju karya desainer. Pernah, Zoe bahkan harus mengemudi 1 jam lebih ke mall hanya untuk beberapa lilin berpengharum. Kenapa kalian bertanya? Ya, Siren menuduhku memancarkan energi buruk yang telah mempengaruhi tidur dan kesehatannya. Jadi dia perlu bersihkan aura di sekitar sini. Omong kosong. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tidur seperti batang kayu. Sepertinya tinggal di rumah yang sama dengan idola mereka dan pacarnya, tak sama seperti yang dibayangkan. Ya kan, Ivy dan Zoe? Namun, berlawanan dengan Siren si mimpi buruk, Isaac cukup mengejutkanku dengan benar-benar membantu di sekitar rumah. Dia tukang masak yang handal dan tangannya terampil memperbaiki berbagai hal. Oke, kuakui sebelumnya kukira dia itu hanyalah salah satu selebriti tak berguna di luar sana. Tapi sepertinya dia tak ada masalah melakukan aktivitas angkat beban. Lagi pula, sikapnya ini menutupi perilaku menjengkelkan pacarnya, yang membuat semua ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Sampai suatu kali, kami sedang mendayung di sungai dekat mansion. Ya, lebih tepatnya, hanya aku. Karena apa yang bisa kami harapkan dari 2 superstar kami? Tapi di sini cantik, kan? Ini ide cemerlang Siren, karena dia ingin beberapa foto Insta yang baru. Kalian mungkin bertanya-tanya di mana Zoe dan Ivy. Yap, mereka menjelajahi toko-toko di beberapa kota untuk mencari foie gras yang etis. Lihatlah dia, mengatakan dia merasa sakit tak bisa mendayung. Tapi rupanya dia cukup sehat untuk tersenyum untuk kamera dan lakukan puluhan pose yang berbeda. Tiba-tiba Siren hendak berdiri untuk dapatkan pencahayaan yang lebih baik yang mana membuat perahu bergoyang. Aku berteriak padanya untuk duduk,
Tapi kemudian sebelum aku paham apa yang terjadi, perahunya oleng dan aku terjatuh ke air. Kuayunkan tangan dan kakiku dan berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kepalaku di atas air, tapi tak berhasil. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di bawah air. Aku sungguh percaya inilah saatnya. Dunia mulai gelap di sekelilingku, ketika tiba-tiba ada lengan yang merengkuhku dan menarikku ke pinggir. Hazel, bisa kau mendengarku? Perlahan ku buka mataku dan melihat wajah khawatir Isaac menatapku ke bawah. Hazel, syukurlah. Dengan lembut dia membantuku duduk, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Untuk sesaat, kehangatan tubuhnya membuatku tersipu. Sudah jelas hampir tenggelam, membuatku jadi lupa daratan. Maksudku, aku tak mungkin punya perasaan terhadapnya, ya kan? Sebelum aku sempat merenung jauh, siren yang basah kuyup menghampiri kami. Isaac, kenapa kau selamatkan dia, bukan aku? Siren, ini bukan waktunya bersikap dramatis. Aku tak mungkin mendatangimu, seorang perenang handal, dibanding Hazel yang sungguhan tenggelam. Mendengar Isaac mengatakan itu, dia memutar matanya, lalu bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Hal terakhir yang kami butuhkan di rumah ini adalah lebih banyak ketegangan. Jadi aku segera menoleh padanya dan berkata aku baik-baik saja dan dia sebaiknya pergi dan selesaikan masalah dengan pacarnya. Dengar Hazel, Siren itu bukan pacarku. Aku tak menyukainya seperti itu. Sedangkan kau dan aku, kita jelas punya keterkaitan. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa dia sungguhan baru saja katakan itu? Atau mungkin aku mengalami gegar otak dan berkhayal? Siren itu seperti adik kecilku. Akan kujelaskan ini nanti. Tapi pertama, kau butuh istirahat. Lalu dia lingkarkan tangannya ke tubuhku dan menuntunku balik ke rumah. Kuhabiskan sisa hari itu di ranjang merasa demam. Kemudian, waktu subuh esok paginya, aku terbangun karena mendengar keributan dari lantai bawah. Guys? Ada apa ini ribut-ribut? Itu Isaac dan Siren. Mereka sudah pergi dan mereka membawa mobilnya. Apa? Itu satu-satunya transportasi kami keluar dari sini. Bagaimana bisa mereka begitu egois meninggalkan kita di sini seperti ini? Kami coba hubungi Isaac tanpa henti. Tapi tak ada jawaban. Hebat, disinilah kami sekarang, di area terpencil yang butuh waktu berjam-jam hanya untuk temukan pengendara yang bisa ditumpangi. Belum lagi betapa beresikonya itu. Semuanya kacau. Kami sedang panik ketika tiba-tiba pintu terbuka dan berjalan masuk Isaac dan Siren tersenyum dan bergandengan tangan. Dari mana kalian? Kalian tak bisa pergi begitu saja tanpa beritahu kami. Oh, Ivy pinjami kami mobilnya. Apa dia tak bilang? Aku dan Zoe mengalihkan pandangan ke Evie. Dia terbata-bata. Tapi kukira kalian berdua hanya pergi sebentar, bukan menghilang semalaman tak bisa dijangkau. Tenang, semua ketegangan ini akan membuat kalian keriput. Lalu Siren menyeringai padaku, sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu melanjutkan. Kami pergi ke bioskop drive-in dan itu romantis sekali. Kami tak ingin malam berakhir, jadi kami jalan-jalan berkeliling kota hingga dini hari. Apa maksudnya itu? Berlebihan baginya yang hanya menganggapnya adik. Aku merasa seperti orang bodoh karena mempercayai kebohongannya. Kami mengubah semua rencana kami untuk bantu kalian sembunyi dari publik. Dan ini bagaimana cara kalian berterima kasih? Dengan bertindak seperti ini? Tidak lagi. Keluar dari sini. Sekarang juga. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, teleponku bergetar. Itu temanku Erika. Dia tanya padaku apa cerita tentangku yang jatuh cinta dengan Isaac itu benar. Hah? Apa maksudmu? Dengan panik ku akhiri panggilan dan tersambung online untuk memeriksanya. Ternyata pada akun Instagram toko tempatku custom hoodie kembaran, pemilik toko sudah posting fotoku memakainya. Wajar, tak butuh waktu lama untuk para penggemar fanatik itu melakukan riset dan cari tahu tentangku. Tapi parahnya lagi, postingan lain yang sedang tren yaitu dari perusahaan manajemen Isaac yang mengkonfirmasi kalau kami berdua pacaran. Omong kosong apa ini? Aku segera menyuruh Isaac untuk menelpon perusahaannya dan memasang pengeras suara. Isaac, kita dapat jackpot. Kau mungkin tahu pianis dan komposer Edward Moritz, kan? Hazel Moritz itu putrinya. Maksudmu? Semua orang tersentak kaget melihatku. Mungkin ini waktunya bagiku mengungkapkan rahasia masa laluku, kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya. Edward Moritz itu ayahku, tapi aku janji pada diriku sendiri 10 tahun lalu bahwa aku tak akan pernah bicara lagi dengannya.
Manajer Isaac lanjut bicara lantang mengenai bagaimana skandal denganku akan menguntungkan karir Isaac, jadi tak perlu menyembunyikannya. Di saat itu, Siren tersentak. Kau ini bicara apa? Hei, apa kamu dengan Siren lagi? Aku sudah bilang padamu agar tidak berurusan dengan cewek itu lagi, kecuali kau sendiri mau cari masalah. Diamlah! Siren dengan geram merebut ponsel Isaac lalu mengakhiri telepon. Isaac, beritahu semua orang kalau yang kau cintai itu aku, bukan dia. Siren, kita tak pernah menjalin cinta. Kau sudah kelewatan. Apa? Kalian berdua tak pacaran? Jadi kami salah paham dengan semuanya sejak awal? Aku langsung tahu kalau ada yang tak beres. Tapi kau pura-pura jadi pacar aslinya dan perlakukan kami seperti bawahanmu. Siren berdiri di sana dengan wajah memerah, tangan terkepal. Aku memberimu hatiku, tapi yang kau lakukan hanyalah menyakitiku. Kali ini kau membuat kesalahan besar, Isaac. Tunggu dan lihat saja. Siren pergi ke kamarnya, tapi kali ini tak satu pun dari kami menghentikannya atau menenangkannya. Esok paginya, kami tahu kalau Siren sudah tak ada. Tak ada satupun tahu di mana dia berada. Kami semua hanya berharap dia tak terlalu tersulut amarah yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami. Dengan segera kami kemasi barang kami ke mobil, bersiap kembali ke kehidupan normal kami. Saat entah dari mana, sekumpulan reporter dan jurnalis muncul dan mengelilingi kami. Isaac, Nona Siren White sudah menuduh Nona Moritz menghancurkan hubungan kalian. Apa itu benar? Apa itu artinya Anda lari dari semua pertunjukan untuk pergi kencan rahasia dengan Nona Moritz? Nona Moritz, ayah Anda diketahui telah menghancurkan tak hanya keluarga Anda tapi juga keluarga lainnya. Semua demi keinginan egoisnya sendiri. Apa Anda sedang mengikuti jejaknya? Kilat blitz yang menakutkan ada di mana-mana. Tiba-tiba kudapati diriku terbawa kembali ke hari mengerikan 10 tahun lalu. Saat perselingkuhan ayah diketahui publik dan para wartawan memburu kami persis di tempat ini. Kilatan blitz tanpa ampun itu sama hebatnya sekarang dengan saat itu. Kenangan wajah ibuku yang bingung muncul di benakku, mata yang sembab, pipi basah oleh air mata, dan tatapan penuh ketakutan. Tapi wartawan tak hentinya mencecarnya dengan pertanyaan, tanpa peduli kondisinya yang rentan. Itulah hari di mana aku janji pada diriku sendiri bahwa tak hanya aku tak akan pernah mengejar musik, tapi aku juga tak akan memaafkan ayahku. Dalam kepanikan, ada tangan yang menarikku masuk ke mobil dan kami berkendara pergi dari kerumunan. Itu Isaac. Dia memasang musik piano untuk membantuku tenang, lalu dia lanjut mengemudi. Akhirnya berhenti di sebuah toko kelontong kecil. Hazel, minumlah ini. Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini. Masalahnya, aku sudah cukup lama tak puas dengan perusahaan manajemenku. Mereka tak perbolehkan aku membuat musik yang kuinginkan. Tapi aku tak menyangka mereka akan serendah itu memaksaku masuk ke jaring kebohongan mereka hanya untuk ketenaran. Aku tahu perasaanmu. Aku dulunya ingin sekali jadi pianis seperti ayahku, tapi kemudian dia menghancurkan mimpiku. Untuk memajukan karirnya, ia menyelingkuhi ibuku dengan wanita bersuami lalu tinggalkan keluarga kami. Aku mulai membenci dunia keartisan yang rumit. Aku bersumpah tidak akan jadi salah satu dari mereka. Dan kemudian perlahan aku juga mulai benci suara piano. Aku turut prihatin dengan cerita itu. Tapi sini tak bisa disalahkan. Itu cerminan kebohongan sesungguhnya, bukan begitu? Aku sudah dengar melodi pianomu dan kau sungguh berbakat. Jujurlah dengan perasaanmu dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Berusaha mengingkari hasrat dan emosimu sendiri hanya akan membuat dirimu sengsara. Isaac benar. Aku sudah biarkan kesalahan ayahku mengubah jalur mimpiku. Tak membuat musik membuatku merana. Rasanya seolah ada bagian dari diriku yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal lain. Kenapa harus aku yang menderita seperti ini? Bukannya aku yang sudah lakukan kesalahan. Lihat aku sekarang. Apa kalian bisa percaya itu? Telah kuhidupkan lagi hasratku untuk main piano dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah semua drama bintang pop yang kabur itu, Isaac keluar dari perusahaan manajemennya dan berkolaborasi denganku membuat musik sebagai seni yang murni. Ini adalah acara amal kami yang terbaru. Cukup apik, bukan? Itu semua berkat Zoe dan Ivy. Mereka sekarang bekerja untuk kami. Mereka bertanggung jawab menyusun jadwal sibuk kami dan mengatur acara kami. Kami berempat jadi tim terbaik. Kurasa kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada Siren. Terakhir ku dengar dia mengincar lawan mainnya di film terbarunya. Aku hanya bisa bilang semoga dia beruntung. Sedang Isaac dan aku, karena media menyatakan kalau kami ini pasangan, sebaiknya kita ubah saja berita palsu itu jadi nyata.
Hai guys, aku Feder, dan aku terlihat sama seperti anak berusia 16 tahun lainnya, ya kan? Sebenarnya hidupku sebagai remaja jauh dari kata biasa, karena aku mengidap hemofilia. Penyakit langka yang mana darahku tak bisa membeku dengan baik, jadi bahkan tersenggol saja bisa fatal akibatnya. Orang tuaku sangat khawatir aku bisa saja tak sengaja membuat diriku sendiri terluka, sampai mereka mengurungku dengan aman di rumah mewah ini. Nyatanya, aku tak pernah keluar. Uang bukan masalah bagi mereka, karena mereka punya perusahaan energi yang sangat besar. Jadi untuk mengkompensasi aku yang tak bisa keluar, mereka pastikan ku dapatkan apapun yang ku minta. Ruang bermainku yang super besar ini keren kan? Tak hanya itu, aku juga punya ruang ganti dengan ratusan pakaian Lolita. Dan lemari makanan besar penuh dengan snack favoritku yang bisa ku nikmati kapan saja. Sejujurnya, tak ada yang perlu dikeluhkan, kecuali terkadang kurasakan agak sepi. Hingga suatu pagi, aku terbangun karena suara memekik dari lantai bawah. Apa kau bercanda denganku? Kau membakar tenggorokanku dengan ini atau apa? Ada apa ini? Aku ke ruang tamu dan terkejut melihat ada cewek duduk terlalu nyaman di sofa kami. Aku masih mencari tahu siapa dia saat tiba-tiba dia berkata, "Kau yang berdiri di dekat pintu, ambilkan aku segelas air dingin. Sekarang." Terkejut, secara spontan aku langsung mengambilkannya air. Lalu cewek itu akhirnya mendongak dan sepertinya terkejut melihatku. "Oh ya ampun, aku minta maaf sekali. Kukira kau hanya salah satu pelayan." Ternyata dia adalah Kedi, putri tuan dan Nyonya Forger, dua ilmuwan yang berkolaborasi dengan perusahaan keluargaku. Orang tuaku mengatur agar mereka tinggal di sini untuk memfasilitasi riset pada proyek yang akan datang. Kemudian aku memberitahunya soal kehidupan dan kondisiku. Dia tampaknya sangat terkejut. "Oh, Feeder, seolah kau ini tinggal di dunia kecilmu sendiri. Di luar sana ada mobil terbang dan mereka baru saja menciptakan mesin waktu juga. Kau ketinggalan banyak sekali." "Sungguh? Bagaimana mungkin tak ada yang memberitahuku soal ini?" "Aku bercanda, bodoh." "Wah, kau tak bercanda soal tak meninggalkan tempat ini ya?" Lalu dia mulai bercerita padaku tentang beberapa hal yang gemar dia lakukan di dunia luar, seperti nonton film terbaru di bioskop, pergi ke mall di mana dia bisa mencoba barang-barang sebelum membelinya, atau mendatangi festival seru. Semuanya terdengar sangat keren. Kami ngobrol lama sekali, lalu kutunjukkan Kedi sekeliling rumah. Reaksinya saat melihat ruang ganti dan ruang bermainku sungguh tak kira. Sejak saat itu, kuhabiskan banyak waktu dengan Kedi, tapi hal yang paling kusuka saat berada bersamanya adalah ceritanya tentang sekolah, tempat dia bisa belajar hal baru dan mendapat banyak teman. Melihat ekspresiku yang tertarik, Kedi segera menyarankan aku bicara ke orang tua mengenai kemungkinan mengizinkanku mencobanya sendiri. Sebenarnya, tak ada yang salah untuk mencoba, ya kan? Jadi saat makan malam, kukumpulkan keberanianku untuk berkata, "Ibu, ayah, aku ingin pergi sekolah. Aku paham kalau kalian khawatir tentangku. Kedi akan ikut untuk melindungiku. Benar kan, Kedi?" "Oh ya, itu benar. Feeder ada di tangan yang tepat. Tuan dan Nyonya Adams." Orang tuaku tampak sangat ragu. Tapi setelah bujukan yang panjang, mereka akhirnya setuju dengan syarat. Kami akan masuk sekolah paling bergensi di negara bagian ini dan kami akan punya sopir pribadi. Sedangkan untuk Kedi, untuk menghindari terjadinya cedera, kusarankan kau hilangkan kuku panjang dan perhiasanmu, Kedi. Kami kembali ke kamarku setelah makan malam dan aku tak bisa sembunyikan kegembiraanku. Yes, kita akan segera pergi ke sekolah bersama. Apa yang harus kupersiapkan? Apa saranmu? Tapi kemudian kulihat Kedi menatap dengan sedih kukunya yang baru saja dihias. Aku sangat menyesal, Kedi. Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tak apa, Feather. Yang terpenting kau bisa pergi sekolah dan aku sangat senang untukmu. Lagi pula ini waktunya tidur, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Aku sangat beruntung punya seorang teman sepertinya. Saat aku asyik dengan pikiranku, ada suara yang tak asing mengagetkanku. "Hei, kudengar kalian berdua akan pergi sekolah. Apa kau yakin ini aman?" Kedi sepertinya tak begitu bisa dipercaya. "Itu bukan urusanmu. Kau cuma iri bahwa aku sudah punya teman baru sementara kau masih kesepian, ya kan? Jika kalian bertanya-tanya, cowok ini adalah Liam, anak kepala pelayan. Dia sahabat masa kecilku dan biasa datang ke rumah setiap hari untuk homeschooling dan menghabiskan waktu denganku. Namun kami sempat bertengkar dan aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Ya, paling tidak hingga saat ini. Dia hendak mengoceh soal lainnya, tapi ku banting pintu di depan mukanya. Aku tak akan biarkan dia mengacaukan suasana hatiku. Yang perlu kupikirkan adalah hari sekolahku yang segera tiba. Oh ya ampun, ini sangat menyenangkan. Aku tak sabar. Kita akan ke Edgewood Heights hari ini. Jadi kuputuskan untuk mengenakan gaun Lolita kesukaanku seperti yang disarankan Kedi. Oh, aku hampir lupa, Mr. Freddy. Dia sudah jadi sahabatku sejak anak-anak, dan tentu saja dia harus ikut denganku di hari besar ini. Kedi juga bilang sebaiknya ku coba memperkenalkannya ke semua orang. Itu akan membantuku lebih cepat mendapat teman. Sungguh ide yang brilian. Wah, kami akhirnya tiba di sini. Hei Kedi, bagaimana kita temukan loker kita? Hei Kedi, kapan makan siang? Hei Kedi, apa kau tahu siapa yang akan mengajar kita? Oh ya Tuhan, Feather, berhentilah bertanya. Semua orang menatap. Aku bahkan tak memperhatikan. Mungkin itu karena kita baru. Hai, aku Feather. Atau mungkin itu karena pakaianmu yang mewah. Sebelum aku bisa berkata apapun, seseorang bicara.
Itu gaun yang cantik. Oh, kau benar. Mereka sepertinya suka gaunku. Aku menunggu semua orang di ruangan untuk duduk. Kemudian dengan percaya diri perkenalkan diriku sendiri. Hai semuanya, aku Feather, dan ini sahabatku Mr. Freddy. Segera saat mereka melihat Mr. Freddy, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tak tahu apa yang lucu, jadi dengan canggung aku ikut tertawa. Setelah kelas, kutanya ke Kedi kenapa teman sekelas kami tadi tertawa, dan yang dia katakan kepadaku tak dapat dipercaya. Mereka mengolokku. Sungguh sedih mengetahuinya, tapi kurasa tak semua orang sebaik Kedi. Dia juga beritahu aku untuk berpakaian lebih sederhana lain kali untuk mengurangi perhatian yang tak diinginkan. Ini agak mengecewakan, tapi kurasa harus kulakukan apa yang terbaik. Jadi kudengarkan nasihat Kedi dan meninggalkan gaun yang berlebihan. Seperti yang dia katakan, orang-orang sungguh berhenti menatapku. Ini, bawalah ini, kau terlihat sangat bagus membawa buku. Hah? Itu terdengar agak aneh. Tapi tak masalah, dia mungkin ingin bantuanku, tapi terlalu malu untuk berkata. Setelah kelas pagi, aku pergi membeli banyak lollipop, dan itu mungkin terlihat aneh bagi Kedi. Jadi ku beritahu dia kalau lollipop itu penjemu kecemasanku yang spesial. Orang-orang di sini tampaknya cukup menghakimi, yang membuatku sedikit gelisah. Kau mau? Kasihan kau, tapi tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan makan siang dengan David hari ini. Yang jago olahraga ganteng dari kelas MTK. Jadi kau akan sendirian siang ini, oke? Kemudian dengan cepat dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku tak tahu kalau makan siang sendiri sangatlah membosankan. Semua orang punya grup mereka sendiri. Kecuali satu cowok yang pakai hoodie dan masker ini. Hai, boleh aku gabung denganmu? Tapi dia bahkan tak membalas, hanya berdiri dan pindah ke tempat duduk lain. Apa aku melakukan kesalahan? Merasakan cemas melanda, segera ku ambil lollipop untuk menenangkan diri. Dan itu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tapi tiba-tiba, seseorang merebutnya dari tanganku. Ku kejar dia, tapi aku tersandung kaki orang dan jatuh dengan keras di lantai. Panik, aku menangis, dan ku dengar cowok yang mengambil permenku itu berkata, "Haha, Feather si balita." Kemudian semua orang menertawaiku lagi. Untung ada cowok yang angkat bicara. "Hentikan omong kosong ini. Bagaimana kalau dia terluka?" "Oh tunggu, itu cowok aneh waktu makan siang tadi. Dia memeriksaku untuk pastikan semua baik-baik saja. Kemudian diam-diam kembali ke tempat duduknya." Aku bahkan tak sempat bertanya namanya saat guru datang. Cowok ini aneh sekali. Tapi ada satu hal yang aku tak paham. Kenapa Kedi juga tertawa? Saat di rumah, Kedi datang menemuiku di ruang bermain dan aku bertanya padanya tentang insiden tadi. Dan dengan cepat dia minta maaf karena dia pikir mereka hanya bercanda. Dia kemudian menyarankan pergi belanja dan menawari membelikanku sesuatu untuk menghiburku, jadi aku langsung setuju. Kami pergi ke mall besok paginya dan aku bersenang-senang. Kami menikmati es kopi dan puding lezat. Kedi juga memberiku jepit rambut yang indah, jadi ku belikan dia beberapa pakaian baru sebagai gantinya. Kami hendak pulang ke rumah saat Kedi berkata, "Hey Feather, aku punya sepupu yang sepatu katsnya rusak. Apa tak apa jika kau bantu aku membelikannya?" Tentu saja, apapun untuk sahabatku. Membuat sahabatku senang adalah hal paling menyenangkan di dunia ini. Aku sangat bersyukur punya orang baik seperti dia yang datang ke dalam hidupku. Tapi kemudian esok harinya, aku masuk kelas melihat Kedi sedang bermesraan dengan cowok yang mengambil lollipopku. Jadi itu David yang dia sebut sebelumnya, dan di kakinya adalah sepatu kets baru yang seharusnya untuk sepupunya. Kenapa dia pakai sepatu yang kubelikan? Kemudian Kedi menarikku keluar dan menjelaskan panjang lebar. "Feather, tenanglah. Sepatunya terlalu besar untuk sepupuku, jadi kuberikan pada David. Aku tak bohong padamu, aku janji." "Baiklah, tapi tolong jangan biarkan aku melihatnya memakai itu lagi." Aku merasa tak enak sekali karena Kedi terlihat sangat sedih setelah dengar apa yang kukatakan. Dan saat itu, David mendekatiku. "Ada apa, balita? Kau ada masalah dengan sepatu baruku?" Aku mematung ketakutan, tapi kemudian untungnya pengumuman terdengar lewat pengeras suara. "David Peterson, silakan datang ke ruang kepala sekolah. Segera." Ternyata dia mendapat masalah karena menyemprot cat ke mobil guru. Paling tidak, seseorang sudah membantuku memberinya pelajaran. Tapi tak hanya itu saja, beberapa teman sekelasku juga mendapat hukuman karena curang di kuis matematika kemarin. Sementara yang lain tertangkap membolos kelas. Sungguh pagi yang menggemparkan. Seolah seseorang berusaha jadi pahlawan di sini. Akhirnya tiba istirahat makan siang. Kuharap semua jadi lebih baik di siangnya. Tapi, apa ini? Poster tentang aku? Dikatakan juga di bawahnya, Feather si balita adalah pengadunya. Kedi dengan cepat melihatnya dan berkata bahwa hal terbaik untuk menghadapi lelucon macam ini adalah dengan meladeninya. Aku tak yakin soal itu, tapi sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Jadi aku naik ke kursi kosong di kantin dan mulai berbicara dengan lantang dan jelas. Bisa minta perhatian semuanya? Hai, aku Feather si balita dan aku bangga akan itu. Bukannya dapat respon yang kuinginkan, yang kuterima adalah makanan. Seluruh kantin tertawa dan melempari makanan ke arahku. Kututupi wajahku, berusaha menangkisnya, tapi lantainya jadi licin karena semua makanan berminyak ini dan aku akhirnya jatuh. Oh tidak, aku tergores. Aku hanya bisa berbaring di lantai kesakitan. Orang-orang akhirnya berhenti saat mereka melihatku berdarah.
Yang bisa ku dengar samar-samar adalah suara tak asing yang memanggil namaku. Aku terbangun di rumah sakit, mendapati Liam duduk di sampingku. Vader, kau sudah bangun? Kamu baik-baik saja? Liam? Kenapa kau di sini? Di mana Kedi? Kedi? Kau masih mencemaskan Kedi? Dia dalang di balik semua ini. Dia beritahu kepala sekolah tentang teman-teman sekelasmu. Dan beritahu semua orang itu kau agar mereka membencimu. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata cowok yang selalu pakai hoodie dan masker itu Liam. Liam selama ini mencurigai ada yang tak beres dengan perilaku Kedi. Jadi setelah gagal memperingatkanku akan dirinya, Liam putuskan untuk menjagaku sendiri saja. Aku menangis dan berusaha memeluknya meski lenganku sakit. Kemudian Liam menunjukkan padaku video yang mencengangkan Kedi bicara buruk tentangku ke semua orang. Kau tanya kenapa Vader membawakan bukuku? Itu karena orang tuanya kerja untuk perusahaan keluargaku. Dan dia akan lakukan apa saja yang kukatakan selama aku memberinya uang. Melihat amarah dan kekecewaan di mataku, Liam menenangkanku. Liam menenangkanku dan berkata dia punya rencana untuk mengungkap dia yang kusebut sahabatku ini. Saat kembali ke sekolah beberapa hari kemudian, aku langsung melabrak Kedi. Itu kamu, kau ada di belakang ini semua. Aku sudah tahu semuanya. Berhentilah bersikap konyol, Vader. Kau ketahuan dan sekarang kau berusaha menyalahkan aku. Berhentilah berpura-pura, tak akan ada yang percaya. Di akhir kelas, Kedi tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Semuanya, pergilah ke aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang sangat menarik untuk kutunjukkan kalian, guys. Oh astaga, aku penasaran apa lagi yang dia rencanakan. Liam dan aku dengan cepat mengikuti kerumunan itu dan mendapati Kedi berdiri di atas panggung. Oh, Vader, aku lega kau ada di sini. Lagi pula ini semua tentangmu. Layar mulai memainkan videoku yang sedang duduk di ayunanku bermain dengan boneka-bonekaku dan mengambil setumpuk permen dari lemari makanan. Kalian lihat itu semua? Vader itu cuma anak balita dalam tubuh remaja. Dasar orang aneh. Aku sedang menunggu semua orang mulai tertawa, tapi kerumunan itu tetap hening. Kemudian Kedi ragu-ragu melanjutkan. Tak hanya itu, dia juga tukang fitnah yang mengadukan kita. Kemudian yang membuatnya heran, kerumunan marah itu mulai mencemooh dan meneriaki Kedi, mengatakan kalau dialah pengadu yang jahat itu. Kemudian mereka menoleh padaku. Kamarmu sebenarnya cukup keren. Aku berharap aku punya lemari snack seperti itu luar biasa. Kedi terdengar panik saat dia lanjut bicara buruk tentangku tapi tak ada yang mendengar. Ternyata, Liam membuat grup obrolan yang mana telah diunggahnya bukti dari aksi Kedi, termasuk video dia bicara dengan David. Dan juga foto saat dia malu-malu keluar dari ruang kepala sekolah setelah mengadukan semua orang. Dan dia yang sedang memasang poster kejam tentangku. Kedi, kau ini sedang mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau kau ini ularnya. Aku percaya padamu dan apa yang kuterima adalah semua kebohongan dan rekayasa ini. Aku merasa sangat malu pernah menyebutmu teman. Saat Kedi lihat sekeliling ke kerumunan yang tampak tak senang, dia sadar permainannya berakhir, lalu segera kabur dari lokasi. Kemudian kami tiba di rumah melihat orang tuaku yang tampak marah berdiri di sebelah ayah dan ibu Kedi yang telah mengemas semua barang bawaan mereka dan siap untuk pindah. Ya, Liam sudah beritahu mereka semuanya. Pada akhirnya, orang tua Kedi menyuruhnya minta maaf padaku. Baru setelah banyak bujukan, orang tuaku mengizinkan mereka tetap bekerja. Aku tak pernah lagi melihat Kedi, tapi aku berteman dengan banyak teman baru yang kadang ku ajak ke rumah. Lemari snack itu sangat populer. Sekarang, ku kenakan apapun yang kusuka tanpa khawatir dihakimi. Yang terpenting dari semuanya, ku nikmati kehidupan sekolahku dan itu semua berkat bantuan belahan jiwaku yang terpercaya, Liam. Kenapa hasil lomba sketsa belum juga dirilis? Hei teman-teman, hasilnya ada di sebelah sini. Dengan panik aku lari ke papan pengumuman. Julie Morris, peringkat pertama dalam daftar. Phew. Selamat Julie, kau layak mendapatkannya. Kalian berdua cantik dan berbakat. Apa ada yang tak bisa kalian lakukan? Oh, aku suka sekali menerima pujian besar seperti itu dari seseorang. Tapi suara apa itu? Aku berbalik dan itu cuma Kate. Biasanya dia jelas akan menang. Tapi mari kita lihat rankingnya. Oh, di sini. Paling bawah. Itu semua karena tinta di logo sekolah yang ada pada bagian pensil yang dipakainya hari itu. Tangan Kate mudah sekali berkeringat. Jadi saat menggambar, tinta itu menodai tangannya dan secara tak sengaja dia mencoreng kertasnya dengan itu. Kasihan kau, Kate. Tapi kau tahu tidak, aku ini lebih baik darimu. Sekarang yang tersisa antara aku dan 3 tiket emas ke camp musim panas di Italia, yaitu satu kontes terakhir. Ada satu masalah. Cewek baru bernama Ariana ini, sayangnya kebetulan seorang desainer yang berbakat. Julie, apa kau baik-baik saja? Bu, Julie pingsan. Ada cowok yang berteriak keras dan dengan panik membawaku ke ruang UKS. Iya, jadi disinilah aku. Tapi hey, jangan khawatir, sebenarnya aku tak sakit sama sekali. Aku cuma pura-pura supaya bisa lolos kelas olahraga untuk jalankan rencanaku. Saat aku berjalan menuju kelas, kulihat semua orang mengurumuni bangku Ariana.
Aku bertanya ke temanku apa yang terjadi, dan dia bilang seseorang telah menumpahkan kopi pada gambarnya. Ariana sangat panik dan terus memeriksa jam tangannya. Dia harus menggambarnya ulang, tapi waktu hampir habis. Tiba-tiba ada suara berkata, "Hei, ada yang menjatuhkan kalung di sini. Mungkin itu pelakunya." Secara tak sadar ku sentuh leherku. Dan, oh, itu tak ada di sana. Kemudian ada tangan di pundakku yang membuatku terkejut dan menoleh. Itu adalah Rebecca. Kalau aku tak salah, ini punyamu. Ya kan? Dia melotot padaku. Eh, itu kalungku. Tapi, jadi bagaimana bisa benda itu ada di bawah bangku Ariana? Di saat itu aku sangat gemeteran sampai tak bisa berkata apapun. Beruntungnya aku, Ariana menimpali. Kurasa ini cuma kebetulan. Julie tak mungkin lakukan hal seperti ini. Semua orang setuju dengannya, mengatakan bahwa gadis baik sepertiku tak mungkin melakukan hal jahat. Tak apa, Rebecca hanya bingung. Itu saja, jangan khawatir. Beraninya Rebecca menuduhku. Sungguh gila mengingat kami dulu bersahabat. Kalian tahu, aku sudah mengenalnya sejak kecil karena orang tua kami berteman. Tapi kemudian dia tumbuh dan menjadi sok tahu yang menyebalkan. Tapi hei, aku harus kesampingkan itu. Aku harus fokus pada desainku. Hanya karena sudah kusabotase desain Ariana, tak berarti aku bisa lengah. Sungguh penantian menegangkan untuk mengetahui apa aku berhasil masuk daftar camp musim panas. Meskipun aku tak perlu setegang itu, karena tentu saja, aku masuk. Ternyata, walaupun Ariana harus buru-buru menggambar ulang, dia masih mendapat satu tempat juga. Tapi tempat terakhir jatuh ke Rebecca? Hah? Aku tak tahu dia juga tertarik ke desain fashion. Pokoknya, terserahlah Rebecca. Dia bukan tandinganku. Jadi, tada! Akhirnya aku di sini di Milan. Pusat fashion dunia. Dan coba tebak, selama camp musim panas, akan ada berbagai kompetisi, dan yang terbaik akan memenangkan beasiswa ke Universitas Politeknik Milan. Tak dapat dipercaya, sudah kuimpikan hal ini sejak lama. Tak ada yang akan menghalangi jalanku. Camp sungguh luar biasa. Aku senang mengunjungi museum dan belajar mata kuliah sejarah fashion, pemilihan bahan pakaian, dan teknik menggunting. Kemudian, tes pertama kami diumumkan, menyelesaikan keterampilan dasar menjahit dalam waktu tercepat. Mudah sekali. Aku bahkan sudah mengambil beberapa kelas menjahit sebelumnya. Itu tak masalah buatku. Melihat semua orang berjuang untuk menyelesaikan karya mereka, aku tersenyum dan dengan percaya diri menekan tombol selesai. Namun, di saat yang sama, ada orang lain yang juga menekan tombolnya. Rebecca. Tentu saja, para juri menyukai karyaku. Tapi melihat mereka memuji karya Rebecca itu menyebalkan. Kok bisa orang yang tak pernah ikut kelas menjahit sebelumnya bisa begitu hebat? 2 minggu di camp musim panas berlalu. Kemudian tantangan terakhir pun tiba, yang akan menentukan pemenang. Semua kandidat mendapat sepotong kain lebar, dan hanya itu yang diberikan ke kami, yang artinya tak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang berusaha fokus dan mendesain dengan intensitas maksimal. Kulirik Rebecca, yang sepertinya hampir selesai dengan gaunnya. Dan jujur, gaun putrinya tampak simpel, tapi elegan. Tiba-tiba, itu membuatku cemas. Sejak kapan dia jadi begitu menyebalkan? Kami istirahat sebentar di siang hari, jadi semua orang pergi makan siang. Sementara aku tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tes. Aku hanya tak selera makan, mengetahui gaunku belum sempurna. Hanya saja, aku tak mampu berkonsentrasi dengan desainku. Malah aku terus saja menatap manekin Rebecca. Sebaiknya kulakukan hal ini atau tidak? Jika ada seseorang yang tahu, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika aku kalah, maka mimpiku juga akan berantakan. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendesakku untuk langsung menuju karya Rebecca dan segera mencipratkan tinta di baju putih itu. Jantungku berdegup kencang antara senang dan cemas. Lalu aku segera kabur dari tempat kejadian. Saat semua orang kembali ke ruangan itu dan melihat gaun Rebecca, mereka tersentak kaget. Hah? Kenapa Rebecca satu-satunya yang tidak panik? Dengan tenang diambilnya kuas dan mencelupkannya ke dalam wadah tinta dan jalan menuju gaun itu. Lalu dia mulai mencipratkan tinta ke atas gaun. Apa yang dimainkannya? Pertanyaanku segera terjawab saat gaun dengan pola tinta yang unik muncul di depanku. Parahnya, wajah para juri berbinar-binar melihatnya, dan mereka sangat menghargai kemampuannya memecahkan masalah. Selamat Rebecca, kau selesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak, terima kasih berkat kau Julie. Mari kita lihat siapa yang menang. Rebecca mencibir lalu jalan pergi. Apa maksudnya itu? Apa dia tahu kalau akulah yang melakukannya? Aku sangat khawatir sampai aku berguling-guling sepanjang malam. Hei, Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir.
Oh, hai Ariana. Apa yang kau bilang? Oh, tunggu dulu. Bagaimana mungkin ini masih tanggal 23 Juli? Apa aku memimpikan ini semua? Tapi ini sungguh aneh. Semuanya sebenarnya terjadi seperti mimpi itu. Insiden tinta di gaun Rebecca dan pemikirannya yang cepat untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, tetap tenang. Aku tak bisa biarkan beasiswa ini lepas. Aku tak bisa jadi gadis itu yang kehilangan mimpinya untuk orang lain. Rasa malu itu tak sanggup kutanggung. Setelah menyelesaikan desain itu, masing-masing dari kami akan mendapat model untuk menampilkannya. Di saat itu, kubuat keputusan gila. Tepat sebelum pertunjukan, dengan cepat kuikuti model Rose ke kamar mandi. Mengunci pintunya dari luar, lalu meletakkan tanda sedang rusak di depannya. Saat semua kontestan duduk untuk menyaksikan pertunjukan, Rebecca masih belum muncul. Nah, mungkin dia masih sibuk mencari model pengganti. Sudah menyerah, Rebecca? Aku tertawa-tawa sendiri, kemudian khayalanku akan kemenangan terganggu oleh riuh tepuk tangan dan siulan. Hah? Di atas catwalk? Apakah itu Rebecca? Mengenakan desainnya sendiri? Ariana berbisik ke telingaku. Rebecca sangat memukau. Dia benar-benar pantas mendapat beasiswa ini, ya kan, Julie? Apa? Bagaimana Rebecca mengungguliku? Lagi! Hei Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Apa? Ini masih tanggal 23 Juli? Tunggu dulu, ini artinya Rebecca masih belum menang, dan aku masih punya kesempatan. Kali ini, kuputuskan untuk tidak mengacaukan gaun Rose. Sebaliknya, ku cari online beberapa ide untuk memperbaiki desainku sendiri. Dan kutemukan desain yang luar biasa di sebuah blog fashion, yang agak mirip dengan yang dikerjakan Rebecca. Ternyata nona kecil sempurna kita ini hanyalah pencuri ide. Jadi kuputuskan untuk mendesain gaun yang sama. Dan 1 jam sebelum tampil, adalah waktu untuk menarik pelatuk. Aku melapor ke juri kalau Rebecca mencuri ideku dan mengklaim diriku sendiri sebagai pemilik blog itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, sebuah seringai muncul di wajah Rebecca saat dia menoleh padaku dan berkata, "Permainan berakhir, Julie." Lalu ia langsung menuju juri. Aku tak tahu apa yang dia katakan ke mereka, tapi mereka diskualifikasi aku setelahnya. Permisi? Aku tak bisa bernafas atau berpikir atau apapun. Aku menunjuk ke arah Rebecca dan berteriak, "Dia itu pencurinya! Ada yang salah di sini!" Kemudian Rebecca dengan tenang mendekatiku. "Usaha yang bagus, Julie, tapi trik kotormu itu tak akan bisa bodohi aku. Aku tahu kamu yang merusak proyek Catherine dan Ariana. Dan coba tebak siapa pemilik asli blog itu?" "Ya, aku." Aku menatapnya kaget. Saat dia lanjut membahas alasan sesungguhnya kenapa dia berhenti berteman denganku. Dia bilang itu semua karena kecemburuanku yang sudah mengubahku menjadi cewek yang jahat. Julie, kau ini cantik dan berbakat. Kau perlu percaya pada kemampuanmu sendiri, bukannya malah menyabotase karya orang lain. Jangan jadi orang seperti itu. Aku terbangun, berkeringat. Kuraih ponselku dan ternyata masih tanggal 23 Juli. Kumohon bisakah hari ini berakhir saja? Tapi mungkin ini hal baik, karena ini artinya aku punya kesempatan memperbaiki keadaan. Waktu makan siang tiba, dan aku tetap tinggal dan memperhatikan gaun sempurna Rebecca. Kulayangkan tanganku ke sebotol tinta, tapi kemudian kutinggalkan di tempatnya berada, menghela napas, lalu berjalan kembali ke gaunku sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Nah, Rebecca masih menang. Tapi kalian tahu apa? Itu tak jadi soal. Sudah kuusahakan yang terbaik, aku tidak curang, dan ya, gaun Rebecca memang layak menang. Setelah kompetisi, kulihat beberapa cewek lainnya memberi selamat Rebecca. Jadi aku berjalan mendekat dan menepuknya di bahu dan memberinya senyuman tulus dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat, desainmu menakjubkan." "Terima kasih, Julie. Aku juga sangat suka gaunmu. Jahitanmu sangat teliti." Oke, jadi aku tak menang, tapi aku belajar pelajaran berharga. Aku harus selalu memberi 100% pada setiap yang kulakukan. Bukannya membuang begitu banyak waktu dan energi berusaha mengacaukan keadaan bagi orang lain. Oh, dan mengenai perputaran waktu itu, kukaitkan itu karena tekanan kompetisi. Kurasa itu pasti membuatku merasa seolah aku terjebak di dunia mimpi, sampai aku menyadari kesalahan di dalam tindakanku. Akhirnya, sudah kutemukan kedamaian batin, dan akhirnya aku keluar dari mimpi itu. Harus kuakui, aku sempat terengah-engah saat bangun, dan itu akhirnya sudah tanggal 24 Juli. Ada acara pameran putri di sekolahku. Setiap anak perempuan akan datang dengan orang tua. Keduanya berdandan dalam kostum putri. Aku dan ayahku gelisah menunggu saat guru akhirnya memanggil nama kami. Tapi saat kami naik ke panggung, ada keheningan sesaat. Lalu seluruh penonton jadi riuh.
Ayahku dalam pakaian putri sepertinya tak terlalu cocok, ha? Hai yang di sana, namaku Pamela. Kalian bertanya-tanya bagaimana kami di situasi itu? Tetaplah menyimak karena aku akan ceritakan ke kalian cerita lucu yang pernah ada. Aku tumbuh dengan dua orang tua yang penuh kasih. Ibu mengelola restoran pizza di kota sedangkan ayah adalah petinju profesional. Namun kemudian ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ayah sedang pergi turnamen. Setelah itu ayah tak bisa berhenti berduka dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ibu sendirian. Jadi ayah memutuskan berhenti bertinju dan mengurusku serta restoran pizza itu. Tumbuh besar, ayah selalu pastikan aku tak lewatkan jadi anak perempuan. Tapi entah kenapa dia gagal setiap kali. Itu suatu keajaiban. Misalnya saat dia berusaha membuat kuncir kuda, dia sangat kesulitan. Kukira dia sedang bertinju dengan rambutku. Hari ini adalah salah satu upaya ayah yang gagal. Setelah penampilan itu, kami sedang menuju keluar saat kami bertemu Pak Rocky, mantan kompetitor ayah. Oh, bukankah ini Pak Barkley, juara tinju kita? Hai Rocky, kami tak percaya saat kau meninggalkan ring. Kau ini legenda, Barkley. Tapi kurasa keluarga yang utama ya kan? Pernah jadi petinju terkenal, sekarang ayah yang menjadi putri? Oh, ngomong-ngomong, ini putraku. Dia akan mengikuti jejakku. Darah pejuang mengalir dalam keluarga, kau tahu? Kuharap tak mengalir di keluarga menjadi bajingan sepertimu. Saat kami tiba di rumah, kulihat ayah merenung. Mungkin memikirkan pertemuan dengan Rocky, jadi aku bohong padanya. Ayah, aku tahu ayah sudah melakukan ini untukku, tapi semua hal feminin ini toh tak cocok untukku. Sebaliknya, bisakah kau mengajariku bertinju? Aku ingin menjadi petinju sepertimu. Jujur pada Tuhan, aku masih suka sekali menjadi feminin dan lainnya, tapi hanya dengan melihat seberapa senang ayah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Sejak saat itu aku tumbuh membantu ayah menjalankan restoran pizza dan belajar tinju dengannya. Akhirnya, ayah mendapat lebih banyak murid. Carson adalah yang terlama dan favorit ayah. Dia juga tinggal dengan kami dan membantu restoran. Bisnis segera meningkat berkat saudara bertinjuku. Para pelanggan, terutama yang perempuan, menyukainya. Segera kami jadi restoran pizza terkeren di kota. Suatu kali saat menjalankan tugas untuk restoran, kami mendengar seorang wanita tua meneriaki seseorang. Kau mencuri kukisku, anak muda. Tapi anak laki-laki itu hanya berjalan pergi meninggalkan wanita putus asa itu di belakangnya. Beraninya dia. Aku langsung menerjangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apa kau tak dengar kau pencuri? Kembalikan kukisnya sekarang. Hei, hentikan. Ini salah paham. Aku sudah lihat dia meletakkan kukis itu ke dalam tasnya. Wanita tua itu segera memeriksa tasnya dan kukisnya memang ada di dalam. Dengan canggung kulepaskan anak laki-laki itu dan saat dia berbalik, aku terkejut. Dia terlihat seperti malaikat yang berjalan di bumi. Bahkan dengan wajah kesal yang dia tunjukkan padaku. Apa ini adalah cinta pada pandangan pertama? Di perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti menghayalkan dirinya. Saat tiba-tiba ku dengar ada truk pindah parkir di bangunan sebelah. Dan tepat di sana ada dia. Dia sangat berkeringat, kemudian tiba-tiba melepas kemejanya memperlihatkan badannya yang six-pack. Wah, ini hari keberuntunganku. Kemudian aku bertanya sekeliling dan tahu namanya adalah Denzel dan dia baru saja pindah ke sini dengan ibunya, Michelle. Sejak saat itu aku tak bisa fokus dengan yang lain. Karena Denzel si cowok tampan dan perutnya yang memukau terus berlarian dalam kepalaku. Hei, ada apa? Oh, kau kenapa? Ups, maaf. Hanya saja kurasa aku naksir berat pada tetangga baru kita, Denzel. Apa? Sungguhan? Ya, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ada masukan? Aku punya banyak, tapi... Oh, ayolah, aku akan lakukan apa saja, kumohon. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Menurut Carson, cara terbaik untuk menunjukkan pesonaku adalah dengan memamerkan ototku. Jadi ku pasang samsak tinju baru ini tepat di depan rumah, menunggunya untuk muncul dan mengerahkan segenap tenagaku untuk meninju benda itu. Tapi Denzel sangat tak terkesan. Dengan dingin dia hanya melempar sampah, kemudian membanting pintu. Kemudian ku tunggu hingga Denzel muncul di jendelanya, kemudian mulai mengangkat bangkuku ke atas dengan satu tangan untuk membuatnya terkesan. Yoga sore. Dia melihatku seolah aku ini badut sirkus dan menutup gorden. Dengan kecewa keesokan harinya aku pergi bicara dengan Carson. Tak ada satupun yang aku coba berhasil, dia tak peduli. Kau yakin itu berhasil tiap kali aku berusaha mendapatkan cewek? Tapi aku ini cewek. Kau ini main-main denganku ya? Kena kau. Tapi apa sih yang menarik sekali dari dia? Kau bisa bersamaku saja. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik, Pam. Kau cuma seperti saudara bagiku, Carson. Terima kasih atas bantuanmu. Salah sekali mengandalkannya. Tapi bukan itu saja. Aku sudah lihat Carson dan gengnya menyudutkan Denzel. Aku langsung berlari untuk melindunginya. Tenang, kita tak lakukan apapun. Hanya saja Denzel ingin tas ini untuk ibunya, tapi aku ingin ini untukmu. Bagaimana kalau bertarung untuk menyelesaikan ini? Siapapun yang menang mendapatkannya. Adil, ya kan? Aku sudah mendapatkannya, jadi aku tak punya alasan berkelahi. Tapi jika kau memaksa, kau bisa ambil itu.
Berhenti berpura-pura jadi sok baik. Bilang saja kau takut pengecut. Wah, wah, wah. Aku tak suka berkelahi. Lalu dengan tenang dia berjalan pergi. Aku menyusulnya di tikungan. Hei, jangan khawatir, aku melindungimu. Carson tak akan bisa menyentuhmu. Tak perlu. Kau pikir aku tak bisa melindungimu? Aku juga petinju sepertimu, kau tahu? Ha. Kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Petinju. Dan by the way, bisa kau pindahkan samsakmu ke tempat lain? Itu membuatku frustasi tiap kali melihatnya. Jadi semua upayaku untuk memikatnya sia-sia? Lagi pula apa yang dia benci dari tinju? Beberapa hari kemudian aku sampai di rumah dari sekolah dan melihat yang sepertinya adalah pertengkaran sengit antara ayah dan ibu Denzel, Michelle. Aku datang untuk bertanya apa yang terjadi dan ternyata Michelle baru saja membuka restoran pizza baru dekat dengan milik keluargaku. Sekarang secara resmi dia menyaingi kami. Aku kehilangan pekerjaan di kota dan membuat pizza adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah kulakukan. Tapi kenapa di kota ini? Kenapa sangat dekat dengan restoran kami? Kami sebenarnya mewarisi tanah dari nenek Denzel. Dan aku tak sanggup pindah ke tempat lain lagi. Tapi percayalah padaku, aku tak bermaksud untuk bersaing dengan ayahmu. Begitu. Kenapa kau tak mampir makan cookies? Denzel bilang kau ada di kelas yang sama dengannya ya kan? Denzel menyebutku? Rasanya jelas canggung bersama Michelle, tapi kalau aku bisa dekat lagi dengan Denzel, kenapa tidak? Setelah berada di dalam, aku langsung terkesan dengan rumah yang diurus oleh tangan seorang wanita. Tempatnya kecil tapi terasa sangat nyaman. Semua sangat teratur. Dan lihat semua hak tinggi ini. Wah, Pamela, kuperhatikan rambutnya cantik sekali. Boleh kutata? Sungguh? Silakan saja. Ayah biasanya menyuruhku memakai kerupuk sepanjang waktu karena ia selalu mengacaukan rambutku. Rasanya menyenangkan menjadi anak perempuan lagi. Aku pulang ke rumah menganggap Michelle cukup baik dan mengingatkanku akan ibu. Jadi ku jelaskan ke ayah mencoba membuatnya tenang. Tapi sekali Carson berbisik sesuatu padanya, dia langsung memutuskan untuk menyatakan perang dengan Michelle. Ironisnya, restoran pizza Michelle segera menarik semua pengunjung karena Denzel dengan pakaian pelayan sungguh keren. Carson dan ayah sangat marah dan mereka memutuskan untuk mengerjai mereka, mulai dengan tanda restoran. Kemudian mereka menyebarkan rumor secara online bahwa Michelle tidak mencuci tangan setelah pergi ke kamar mandi dan langsung mengulin adonan. Carson pun berencana dengan ayah menyelinapkan tikus ke restoran Michelle untuk menakuti para pelanggan pergi. Tapi ku beritahu dia tepat waktu, jadi dia berhasil menghindari masalah. Sementara semakin lama aku bergaul dengan Michelle, kami semakin dekat. Kami belanja bersama, menyajikan kembali semua makanan favoritku yang biasa dibuat ibu. Dan dia bahkan mengajariku make up. Pamela sangat cantik, ya kan Denzel? Apa aku berhalusinasi atau aku melihatnya baru saja tersipu? Suatu hari aku datang ke restoran Michelle setelah kelas, tapi tempatnya tak sesibuk biasanya. Dan Michelle terlihat sangat tertekan. Seseorang berpura-pura jadi aku dan posting review jahat online di restoran ayahmu. Dan orang-orang kota mengira itu aku. Mereka memutuskan memboikotku dan melaporkanku karena melakukan praktek bisnis tak sehat. Tapi aku bersumpah aku tak ada hubungannya. Merasa tak enak, aku berlari ke rumah menemui ayah. Tapi saat aku tiba, kulihat sekelebat sosok berpakaian hitam lari kabur dari Carson dan ayah. Kau pencuri, berhenti di sana. Tiba-tiba Denzel muncul di tempat pencuri itu menuju. Dia langsung menyandera Denzel. Jatuhkan dia. Tapi Denzel hanya berdiri di sana terpaku. Tepat di saat itu ada motor segera menghampiri. Pencuri itu segera mendorong Denzel menjauh, lompat ke sepeda motor kemudian kabur. Aku segera memeriksa Denzel tapi sepertinya dia terganggu lalu pergi. Kita bisa saja menangkap pencuri itu, dasar pengecut. Denzel terdiam mendengar kata-kata itu, kemudian membiarkannya dan berjalan pergi. Kemudian aku lega mengetahui kalau pencuri itu tak mencuri apapun dari rumah kami. Tapi Carson mulai bicara buruk soal Denzel lagi. Pak Barkley, kurasa Denzel dalang di balik pencuri itu. Mungkin itulah kenapa dia membiarkannya pergi. Hentikan! Kenapa kau harus menjadi begitu curiga dan membenci? Oh ya? Bagaimana denganmu? Bersenang-senang mengadukan rencana kita ke Michelle? Apa? Kau beritahukan mereka rencana kita? Kulakukan? Memangnya kenapa? Sejak kapan ayah jadi sangat picik ya? Dan semua keributan ulasan palsu itu? Ayah yang pura-pura jadi Michelle dan memberi ulasan jelek restoran kita supaya dia diboikot, ya kan? Ayah tak berkata apapun saat Carson angkat bicara. Kau punya bukti? Sudah kukira, sementara kau bergaul dengan para pecundang itu, aku dan Pak Barkley mengorek informasi. Dan menemukan kalau Denzel adalah putra Rocky, musuh bebuyutannya. Tak menyangka putra dari petinju bisa jadi pengecut. Berhenti memanggilnya pengecut. Itu sudah cukup, Pamela, kau hanya punya satu pilihan, berhenti bergaul dengan Michelle dan anak pengecut itu. Aku tak akan pernah menerima laki-laki seperti itu. Terlalu frustrasi, aku hanya bergegas keluar dari sana dan langsung menuju tempat Michelle. Aku lalu curhat semua padanya. Dan dia mengajakku menginap hingga ayah mereda. Memikirkan apa yang dikatakan Carson sebelumnya, aku bertanya. Jadi, apakah ayah Denzel Pak Rocky, si petinju? Iya, dia. Tapi kami cerai sudah lama sekali. Sejak itu Denzel tinggal bersamaku. Tiba-tiba terasa canggung dan berat. Denzel hanya berdiri lalu pergi. Hanya saja Denzel tak suka membicarakan ayahnya.
Oh iya, aku akan beristirahat. Anggap saja seperti rumah sendiri, oke? Aku kemudian menyusul Denzel saat dia tiba-tiba bicara. Kau tahu kenapa aku tak balas melawan? Hari itu dengan Carson di mall atau bahkan hari ini? Kau mungkin juga pikir aku ini pecundang. Tidak, bukan itu yang kupikirkan tentangmu. Saat aku masih kecil, aku dulu mengaguminya dan bahkan memimpikan menjadi petinju sama sepertinya. Tapi kemudian laki-laki yang sama itu, di luar ring tinju, menjadi monster bagi ibuku. Aku mengaguminya, tapi dia membuat hidup kami sengsara. Jadi aku janji pada diriku sendiri tak akan pernah gunakan kekerasan dan berhenti bertinju. Jadi itulah kenapa dia mengira olahraga itu sendiri membuat orang menjadi kasar? Herannya, setelah obrolan di atap itu, Denzel sepertinya tak begitu berjarak dan bahkan menungguku setelah kelas. Rasanya masih agak canggung, tapi hanya berada sedekat ini dengannya sudah cukup untuk membuat hatiku mengikuti Formula One. Tapi Carson tak akan berhenti menjadi orang ketiga yang mengganggu. Legend, oh legend, the third real legend, always in the way. Dia mengikuti kami kemanapun dan orang-orang mulai menjuluki kami The Three Musketeers. Sementara prank dari ayah dan Kirsten mulai semakin serius. Truk-truk suplai Michelle terus dirusak dan kehilangan semua bahan makanannya di perjalanan. Michelle putus asa sementara Denzel menjadi sangat marah dan menyarankan agar dia mengambil bahan-bahannya sendiri. Aku sudah muak. Jadi sore itu saat ayah masih sibuk di restoran, aku mendatangi Carson. Itu kamu selama ini ya kan? Ayah tak akan bisa melakukan semua itu sendiri. Berkat kamu, Denzel harus bawa suplainya sendiri malam ini. Selalu Denzel. Bisa tidak percakapan kita lebih sedikit tentang pengecut itu dan lebih banyak tentang kau dan aku? Lalu mungkin aku bisa yakinkan Pak Barkley untuk berhenti. Di mimpi terliarmu. Bahkan kalau kau satu-satunya pria tersisa di bumi, aku lebih baik punah daripada kencan denganmu. Nah, itu seharusnya mengetuk akal sehatnya. Tapi kemudian di hari itu aku mendapat pesan dari Carson. Kalau kau ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas sabotasi itu, ikut ke pembuangan sampah. Oh, ngomong-ngomong, Denzel juga akan lewat kan? Mengantar bahan-bahannya dan lainnya. Apa yang dia rencanakan? Aku kirim pesan ke ayah untuk datang karena ini bisa menunjukkan padanya wajah asli Carson. Kemudian aku lari ke tempat pembuangan. Aku tiba melihat Carson berdiri di sana sendirian. Kau benar, itu aku selama ini yang memasukkan ulasan Michelle dan menyabotase truk suplainya. Aku sangat berusaha keras untuk mendapatkanmu, tapi kau hanya tertarik pada Denzel bodoh itu. Tapi sebentar lagi kau akan lihat kau pilih cowok yang salah. Apa yang kau lakukan? Dia mengikatku ke mobil meski aku sudah berusaha untuk membebaskan diri. Kemudian dia memasang sesuatu seperti jebakan. Sesaat kemudian kulihat Denzel membawa barang-barang di atas skuter hendak lewat. Tidak, Denzel, jangan! Dia berkendara lurus menuju jebakan, kehilangan kendali lalu terjatuh. Oh, buhu, apa itu sakit? Sayang sekali aku dan kau harus berkelahi di sini sekarang. Siapa yang menang dapat Pamela. Aku sudah bilang padamu aku tak berkelahi. Lihat Pamela, dia tidak tertarik. Kau begini untuk membuktikan satu hal? Kau tahu tidak? Tantangan diterima. Oh tidak. Dia langsung terjatuh dan sepertinya kakinya terluka. Carson langsung mengalahkan Denzel dengan mudah. Aku menjerit saat seseorang muncul di sebelahku. Ayah. Shh, kita lihat saja, jiwa petinju sejati tak akan mudah mundur. Kemudian kulihat Denzel perlahan bangkit dan tiba-tiba memberikan Carson pukulan KO. Astaga naga, dari mana asalnya kekuatan yang muncul tiba-tiba itu? Aku langsung bergegas memeriksa Denzel, sementara ayah ke Carson. Aku mempercayaimu, tapi kau berani melakukan semua perbuatan kotor di belakangku. Kau tak pantas menjadi petinju sejati. Pergi dari hadapanku selamanya. Sekarang. Siapa yang pengecut sekarang, Kau bilang kau tak akan pernah berkelahi. Ayahku membuatku mengira kalau bertinju itu tindak kekerasan dan kekerasan adalah buruk. Tapi bukan, yang buruk itu menyalahgunakan kekerasan. Tak apa berkelahi untuk perjuangkan keadilan. Dalam hal ini, berkelahi untuk orang yang kusayangi. Maaf Denzel, aku salah terlalu cepat menilaimu. Kau sama sekali bukan pecundang. Itu benar, keberanian seorang pria tak hanya berasal dari otot atau keperkasaannya, tapi juga harus datang dari jiwanya. Hah? Apa aku salah? Wah, aku tak pernah mengira kau bisa sedewasa ini. Ayahku lalu pergi dan minta maaf ke Michelle karena mencederai bisnisnya, dan menyarankan mereka bersatu bersama dan membuka restoran pizza yang baru. Untungnya, Michelle tak masalah dan setuju. Setelahnya, Denzel memutuskan untuk kembali bertinju, dan yang terbaik dari semuanya, ayahku mengajari kami berdua. Oke, kalian berdua bisa berlatih sekarang. Aku harus pergi ke restoran untuk membantu Michelle. Dan kau tahu apa lagi? Aku dan Denzel akhirnya pacaran. Aduh, ini sakit sekali. Oh, aku minta maaf. Apa kau? Oh, kau dan tingkah anehmu. Itu memang sakit. Aku tak bercanda. Apa ini membantu? Apa kalian tahu rasanya tinggal di kastil yang sangat mewah, mengenakan gaun mewah, menikmati hidangan lezat, dan selalu ada pelayan yang mengurus kalian? Ya, sebenarnya aku juga tak begitu tahu.
Aku ini cuma pelayan kecil yang cukup beruntung untuk berteman dengan Putri Anne. Oh, ngomong-ngomong, namaku Diana, dan aku dilahirkan di istana di kerajaan kecil di Eropa. Terdengar seperti dongeng, ya kan? Nah, aku tak sepenuhnya hidup dalam kehidupan dongeng. Aku hanya di sini karena ibuku, Stella. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani ratu. Jadi sebagai imbalannya, aku diizinkan tinggal di kastil. Dan saat aku dewasa, aku jadi pelayan Putri Anne, yang hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Jadi kami dengan cepat akrab. Namun ironisnya, aku tak cukup cocok jadi pelayan. Aku agak, mungkin sangat ceroboh. Dan aku cenderung kurang membantu daripada yang seharusnya. Saat semuanya hening, kemungkinan aku baru saja sembunyi di perpustakaan dan tersesat dalam lautan buku tak berujung. Akan lebih menyenangkan kalau Anne juga segembira aku menghabiskan waktu di perpustakaan. Tapi dia tak begitu peduli akan membaca dan belajar, dan bilang itu akan membuatku menua dengan cepat. Tapi tetap saja, dia harus menghadiri kelas wajibnya, tentu saja dengan perintah ratu. Meskipun dia lebih suka membuat kue, bersih-bersih, dan mendekor. Jadi kapanpun tak ada mata mengawasi kami, Anne dan aku akan saling membantu. Aku akan menyelinap ke kelasnya, mendengar penjelasan dengan perhatian supaya bisa membantunya mengerjakan tugas nanti. Sebagai imbalan, dia membantuku dengan tugas istana. Anne adalah bagaimana aku membayangkan sosok seorang kakak. Kami berdua saling mendukung. Aku tahu Anne yang asli. Aku mendukung kecintaannya membuat kue bahkan saat ibunya sendiri melarangnya. Dan aku satu-satunya yang tahu rasa sukanya pada Count Harold, yang sering datang membawa upeti dari rakyat. Anne sangat baik hingga dia selalu memberiku banyak makanan enak untuk dibagi dengan ibu dan pelayan yang lainnya. Tapi ibu tak terlalu senang dengan ini. Entah kenapa, dia selalu gelisah melihat betapa dekatnya aku dan Anne. Jangan lupa tempatmu, Diana. Putri Anne tetap anggota kerajaan. Dan kau cuma pelayan kecil. Pastikan kau tak pernah kelewat batas dengannya. Dia hanya berusaha membantu kita, Bu. Ibu jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Kemudian suatu hari, Anne menemukan gaun kuno cantik di lemarinya dan meyakinkanku untuk mencobanya. Aku setuju dan setelah aku keluar dari tirai ganti, Anne terpukau. Lihat, kau bisa menjadi seorang putri yang cantik. Apa aku pernah bilang padamu kau sangat mengingatkanku akan tanteku, mendiang Ratu Mary? Aku tak punya banyak kenangan tentangnya, tapi aku pernah melihat potretnya di pohon keluarga kerajaan. Dan kau memiliki aura yang sama dengannya. Kuharap, Anne. Tapi jika aku ini putri, aku akan menyuruh orang-orang melakukan apa yang kuinginkan. Seperti, ambilkan jubahku, pelayan. Dan saat kau selesai, jemari kakiku perlu direndam air garam. Kami sedang bermain-main saat ibu menerobos masuk. Diana, beraninya kau tak hormat pada putri. Kukatakan padamu, jangan kelewat Dia tak menyelesaikan kata-katanya tapi terjatuh ke lantai, memegangi dadanya kesakitan. Aku bergegas mendatanginya saat Anne berlari ke lorong mencari bantuan. Ibu, Diana, aku perlu memberitahumu sesuatu. Tidak, Bu, simpan tenagamu. Dokter akan berada di sini sebentar lagi. Tidak, Diana, kau dengarkan aku. Aku sudah menyimpan kebenaran ini seumur hidupmu. Ini waktunya kau tahu. Apa? Apa maksud ibu? Aku bukan ibu kandungmu, Diana. Temukan saja simpananku, oke? Jawabannya ada di sana. Dan jangan beritahu siapapun. Dia mengambil satu napas terakhir sebelum menutup matanya. Para dokter bergegas masuk, tapi sudah terlambat. Dia mengalami serangan jantung dengan riwayat jantung yang sudah ada sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan. Kuhabiskan minggu berikutnya tak melakukan apa-apa kecuali meratapi kepergian ibuku. Bahkan tak menggangguku bahwa kita tak terikat secara genetik. Di mataku, Stella adalah ibuku, satu-satunya keluarga yang kupunya. Dia mencintai dan peduli padaku lebih dari yang bisa dilakukan orang lain. Rasanya sakit berada di sini, di kamarnya, merasakan kehadirannya di sekitar tempat ini. Tapi ketika aku memeriksa barang-barangnya, aku tak sengaja menginjak bagian di lantai yang kedengarannya berlubang. Langsung saja itu mencuat terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah rahasia di bawahnya. Hal pertama yang kuperhatikan adalah kalung berbentuk kunci yang rumit. Di sebelahnya terdapat sebuah surat yang menyatakan bahwa ini adalah pusaka dari ibu kandungku, yang tak lain adalah Ratu Mary sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia masih hidup. Di hari kelahiranku, atas perintah Miranda, aku dipisahkan dari Ratu Mary, dan dia ditawan di ruang bawah tanah kastil. Jika bukan karena dia memohon kepada Miranda untuk tidak menyakitiku, aku mungkin sudah dilempar ke panti asuhan yang jauh. Sebagai gantinya, aku ditempatkan di bawah pengawasan Stella. Karena Miranda ingin mengawasiku untuk mencegah kemungkinan pengkhianatan. Stella menyesal telah mengikuti perintah Miranda sejak saat itu. Karena cintanya tumbuh padaku seperti anak kandungnya sendiri. Dia ingin kabur denganku, tapi membayangkan Miranda menemukanku dan menempatkan keluarganya dalam bahaya menghentikannya.
Tapi dia berharap kalau suatu hari aku akan berkumpul lagi dengan ibuku. Tak ada satupun dari hal ini terasa nyata. Tanganku masih gemetaran saat ku pegang surat itu. Aku butuh jawaban dari semua pertanyaanku. Aku berhutang ke ibuku untuk memenuhi keinginannya saat mendekati ajal. Malam itu, mengikuti instruksi ibuku yang ditinggalkan di suratnya, aku berpura-pura menjadi pelayan membawakan makanan ke tawanan dan turun ke terowongan rahasia. Tak ada penjaga di penjara yang besar dan ditinggalkan, hanya seorang wanita yang kurus kering. Perlahan dan dengan berhati-hati, aku mendekatinya. "Apakah Anda Ratu Mary?" Aku memberikannya kalung itu. Mata wanita itu berbinar, dan dia menatapku dengan kaget, air matanya berlinang. "Diana?" Aku mengangguk. Dia menarikku ke dalam pelukannya dan menangis bahagia. Tapi kemudian dia tiba-tiba menarik diri dariku. "Apa yang kau lakukan di bawah sini? Miranda akan tahu. Ini terlalu berbahaya. Kau harus pergi." "Tak apa, tak ada yang tahu aku di sini. Mereka tak akan menemukanku." "Tetap saja, ini terlalu berisiko. Adikku, dia wanita yang keji. Dia selalu ingin menjadi ratu. Jadi dia memilih hari di mana aku lemah untuk memenjarakanku, menaklukkanku, dan berbohong menyatakan kematianku saat melahirkan. Begitulah caranya menghilangkan segala rintangan yang menghalanginya untuk merebut kerajaan. Tapi Miranda tak akan pernah jadi ratu di hati rakyat. Dia tidak lebih dari penindas, dan sangat menyakitkan bagiku mengetahui dia telah merusak kerajaan kita. Tapi kau di sini sekarang, Diana, kau pewaris tahta yang sebenarnya. Kau harus hentikan Miranda." Aku bahkan belum berani percaya kalau semua ini nyata. Aku tumbuh jadi pelayan kecil yang tak pernah mengenyam pendidikan formal. Apa yang bisa kulakukan untuk menggulingkan seseorang yang memegang kendali atas seluruh negara? "Diana, aku minta maaf tak bisa memberimu masa kecil yang lebih baik. Tapi aku tahu jauh di dalam dirimu adalah gadis kuat dan tangguh. Stella memberitahuku selama ini betapa pintar dan cerdasnya kamu. Saat dia bawakan aku makanan, aku dan dia mempercayaimu. Kau punya kekuatan untuk memperbaiki keadaan." Pikiranku masih berputar-putar dengan semua informasi baru ini. Semuanya sepertinya tak mungkin, sulit dipercaya. Aku paham kenapa kau mungkin ragu, tapi ini, tinggalkan kerajaan dan uji DNA-mu dengan milikku. Setelah kau konfirmasi identitasmu, kau bisa putuskan apa berikutnya. Tapi kau tak bisa terus berada di kastil lagi, karena setelah Miranda tahu kau tahu kebenarannya, dia tak akan membiarkanmu sendiri. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, pagi-pagi sekali, ku kemasi semua barang dan mengambil makanan sebelum menyelinap ke truk barang yang akan pergi. Tapi kemudian aku tiba-tiba menabrak seseorang. "Hei, lihat kemana arahmu!" "Shh, pelan-pelan." "Kenapa? Jangan bilang kau ini maling." "Tidak, aku ini pelayan. Aku hanya tak diperbolehkan keluar istana. Tapi, Tuan Putri sangat ingin membuat kue coklat Belanda. Dan gudang kehabisan bahan, jadi aku harus pergi ke pasar." "Dan kau berencana menyelinap ke trukku dan numpang gratis di situ?" Aku tak tahu kalau itu trukmu, tapi jika kau bisa membantuku, itu akan menyenangkan." "Dan aku mendapat apa sebagai balasannya?" "Ku temani." "Cukup adil, ini perjalanan yang sepi. Oh ya, siapa namamu?" "Diana, siapa namamu?" Orang-orang memanggilku Harry. Sekarang ayo berangkat." Kami naik ke truk itu, dan Harry ternyata bukan teman yang buruk. Senang sekali rasanya memiliki seseorang yang seusiaku untuk diajak bicara, terutama yang tampan. Kemudian dia menyalakan musik yang disebut pop. Aku bersumpah ini sangat bagus hingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bergoyang. "Lagu ini kesukaanku, apa kau tahu?" "Tidak, Ratu bahkan tak memperbolehkan kami punya radio." "Oh, wow. Mungkin bisa kuselundupkan satu untukmu." "Aku sangat suka itu." Setelah mengemudi beberapa waktu, kami beristirahat di hutan untuk meregangkan kaki. Aku berbagi dengan Harry beberapa kue kering yang dipanggang Anne hari ini. Ketika tiba-tiba seekor ular melingkar di bagian bawah kakiku dan menancapkan giginya di sana. Rasa sakit segera melonjak. Sesaat kemudian, Harry melepaskan ular tersebut dan membuangnya. Kemudian dia membungkuk, menghisap racun dari lukaku tanpa ragu-ragu. Aku tersipu malu, bingung sekaligus tersanjung. Diambilnya beberapa pakaian bersih di dalam truk dan membantuku membalut lukaku. Maafkan aku, itu tadi aneh." Tidak, kau baik sekali. Dan aku benar-benar benci mengatakan ini, tapi kurasa ular itu tidak berbisa. Aku pernah baca di buku, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku." Wajahnya berubah merah cerah beberapa saat kemudian. Lucu sekali. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Saat kami tiba di area aristokrat, di mana orang-orang tinggal dalam kemewahan, aku mulai meragukan kalau kerajaan miskin dan dalam kondisi buruk seperti yang dikatakan Ratu Mary, hingga kami tiba di komunitas masyarakat biasa. Aku terkejut dengan bangunan-bangunan kecil dan rumah-rumah tua dan runtuh. Pasar umumnya sepi, hanya beberapa penjual yang terlihat. Aku bahkan tak temukan perlengkapan membuat kue di sana. Hari mulai gelap, jadi Harry bertanya apakah aku mau menginap di rumahnya. Aku tak punya tempat lain untuk dituju, jadi aku setuju.
Mengejutkannya, rumah Harry kecil, tapi bersih dan nyaman. Ayahnya seorang dokter, dan ibunya merawat adiknya yang berumur 3 tahun. Mereka dengan ramah menyambutku dan mengundangku untuk makan malam dengan mereka. Meskipun itu sangat irit dan aku bisa tahu kalau semua orang masih lapar setelah makan. Aku punya banyak roti di ranselku. Aku ingin membaginya dengan kalian semua jika itu tak apa. Terima kasih atas keramah tamahannya. Ibu Harry tersenyum dan mengangguk, dan adiknya memekik kegirangan saat dia makan setangkup roti itu. Sejak bencana kelaparan mulai, semua orang menderita, bahkan mereka yang punya pekerjaan baik. Kami semua harus sedikit mengencangkan ikat pinggang. Sesaat kemudian terdengar suara gedoran di pintu depan. Buka pintu ini sekarang atau kita akan tendang rubuh. Saat Harry dan orang tuanya bergegas ke pintu, aku bersembunyi di ruangan lain, khawatir kalau aku akan dikenali. Para penjaga ada di sana untuk meminta pembayaran pajak atau keluarga tersebut akan diusir dari rumah mereka. Amat menyakitkan melihat mereka menyerahkan uang, memeriksa saku mereka untuk menghitung setiap koin yang mereka punya. Malam itu, aku berguling-guling. Aku tak bisa berhenti pikirkan bagaimana Ratu Miranda menindas rakyatnya sendiri hingga saat ini. Aku dibanjiri rasa bersalah, memikirkan tentang betapa senangnya Anne dan aku membagi upeti yang diambil dari orang-orang malang ini, tanpa menyadari bahwa mereka menderita dan kelaparan. Aku tak bisa berdiam di tempat tidur lebih lama lagi. Aku merayap ke lorong dan menuruni tangga. Lalu tiba-tiba melihat ayah Harry membaca buku di bawah cahaya lampu. Maaf saya mengganggu Anda. Jangan khawatir. Apa ada yang bisa kubantu? Sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Anda tahu saya meninggalkan istana karena ingin memastikan sesuatu. Apa Anda bisa bandingkan DNA saya dengan ini? Orang ini yakin dia ibu kandung saya. Tentu, mungkin butuh beberapa hari. Tak masalah, tapi tolong jangan beritahu siapapun soal ini. Dia tampak kebingungan. Sepertinya dia ingin bertanya lebih banyak pertanyaan. Tapi melihatku tertutup, dia tak jadi melakukannya. Keesokan paginya aku membantu Harry dan ibunya membersihkan rumah orang lain yang tak mampu bayar pajak kemarin malam. Para penjaga telah menggeledah sejumlah rumah untuk mencari upeti. Dan sekarang mereka kelaparan dan tak punya uang. Tak bisa dibiarkan seperti ini, aku harus cari cara memberi makan orang-orang ini terlebih dahulu. Jadi, aku punya ide berburu binatang liar di hutan untuk makanan. Lalu kuinstruksikan tiap rumah untuk membangun celah rahasia di tanah untuk menyimpan makanan dan harta benda mereka sendiri. Aku begitu fokus pada situasi yang memprihatinkan itu sampai aku tak punya waktu untuk mengkhawatirkan tentang hasil DNA. Hingga aku menerimanya malam itu. Hasilnya menunjukkan bahwa kau dan orang lain itu memang berhubungan darah. Aku mengerti. Itu juga menunjukkan kalau DNA yang lain itu adalah milik mendiang Ratu Mary. Boleh aku tahu bagaimana mungkin ini terjadi? Itu karena Ratu Mary masih hidup. Dan jika hasil ini benar, itu artinya aku memang benar putrinya. Di saat itu, Harry secara tak terduga memasuki ruangan dengan mulut melongo. Kau siapa? Aku sedang mengantar ibu ke rumah sakit ketika aku sadar kalau perawat sedang mencoba menyakiti ibu. Maaf Bu, kau membuat kesalahan. Suntikan itu seharusnya masuk ke arteri brachialis. Kau mengarahkan ke titik yang salah dan itu berbahaya. Maksudmu aku tidak tahu cara melakukan pekerjaanku? Aku sudah melakukan ini lebih lama dari usiamu. Tidak, kau akan menyakiti ibuku. Bami, diam. Jangan tidak sopan dan biarkan perawat bekerja. Tidak, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi di sini? Perawatmu salah menentukan lokasi arteri brachialis. Dan aku coba memberitahunya tapi dia tak mau dengar. Aku minta maaf, dia banyak membaca buku dan dia yakin dia tahu sebanyak dokter. Tapi dia benar, perawatnya yang salah. Bu, putrimu baru saja menyelamatkan hidupmu. Halo, namaku Bami, dari Nigeria. Usiaku baru 15 tahun tapi aku sudah menjadi dokter termuda di dunia. Hari ini aku akan menceritakan petualangan gilaku. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Semua berawal saat aku masih kecil. Ibuku sering membawaku ke perpustakaan tempatnya bekerja dan membiarkanku berkeliaran. Disitulah aku menemukan minatku pada dunia kedokteran. Usia 6 tahun aku sudah tahu segalanya tentang tubuh manusia. Tapi semuanya baru benar-benar berkembang ketika aku bertemu Dr. Jeff. Dia mengatakan kalau aku memiliki daya ingat fotografis dan mendorongku mengejar bidang kedokteran. Sementara teman sekelasku kesulitan memahami pecahan, aku sudah memecahkan persamaan aljabar. Sekolah jadi membosankan. Jadi setiap hari setelah sekolah aku pergi ke rumah sakit Dr. Jeff. Dia membiarkanku mengamati segalanya dan mengajariku untuk melakukan beberapa prosedur dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Bami, kau belajar terlalu cepat. Aku harap kamu punya kesempatan melebarkan sayapmu lebih jauh. Karena sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Lalu suatu hari aku sedang duduk di teras menyelesaikan ilustrasi medis. Ketika aku melihat sekelompok orang asing mendekat. Ternyata mereka pekerja bantuan dari Amerika yang akan tinggal di lingkungan kami untuk sementara waktu.
dengan beberapa proyek kemanusiaan. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan latihan imunisasi. Semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Aku berlari secepat mungkin ke tempat kejadian dan melihatnya tersedak. Darah mengucur deras dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengambil kotak pertolongan pertama. Tapi seorang wanita mencegatku. Nah, pergilah bermain di tempat lain. Jangan buang-buang oksigen di sini. Ada yang sedang tersedak. Kamu mau menolong temanmu atau tidak? Setelah itu aku segera mencelupkan pisau lipat ke dalam alkohol untuk mensterilkannya. Membuat sayatan lalu memasukkan sedotan sebagai tabung pernapasan sementara. Pria itu yang hampir membiru mengambil napas pertamanya. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tidak jauh dari sini. Aku menelpon Dr. Jeb menginformasikan situasinya dan beberapa hari kemudian pria itu akhirnya sadar. Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahku dan aku terkejut melihat wanita di hari itu. Halo, aku Carol. Maaf mengganggu. Aku datang untuk membicarakan putrimu. Aku sudah berpergian ke tempat yang jauh, tapi seumur hidupku aku belum pernah bertemu seorang jenius sepertinya. Aku rasa pendidikan di Amerika akan sangat bermanfaat baginya. Amerika? Anakku yang manis baik-baik saja di sini. Jangan tersinggung, tapi aku khawatir kehidupan di sini bukan lingkungan yang ideal untuknya berkembang. Namun Amerika akan cocok. Kami bisa memasukkannya ke program berbakat dan memastikan dia mencapai potensi maksimalnya. Tapi siapa yang akan merawatnya? Dia akan tinggal bersamaku. Aku janji akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan saat kamu bertemu dengan Bami lagi, dia akan menjadi dokter luar biasa seperti yang seharusnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kalau aku harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Tapi saat itulah hal yang dikatakan Dr. Jeb terngiang di benakku. Benar, mungkin inilah kesempatan yang dia maksud. Ibu, aku ingin pergi. Perpisahannya singkat dan aku sudah ada di pesawat tujuan California dengan hati yang berdebar-debar menuju negeri impian baru. Selamat datang di Amerika, anggap seperti rumah sendiri. Ya Tuhan, ponselku terus berdering sejak aku bicara tentangmu di Facebook. Sebentar, aku harus menerima panggilan ini. Kamu pasti Bami kan? Jadi kamu ya gadis yang terus dibicarakan ibu kita? Hai, senang bertemu. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Oh bagus, kau sudah bertemu dengan anak-anakku, Camille dan Ted. Selamat datang di rumah ibu. Makan malam siap. Ayo makan bersama dan kamu bisa ceritakan semua tentang... Oh tidak hari ini sayang, sebuah acara ingin kamu menceritakan secara eksklusif sekarang juga, Bami. Sekarang? Tapi aku baru saja. Itu berarti orang-orang sangat antusias tentangmu. Ayo kita pergi. Lalu Carol membawaku ke tempat lain dengan sekelompok orang asing yang memegang semacam lampu yang menyilaukan mataku. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekatiku. Kamu Bami kan? Hai, aku Martin. Bisa kita mulai sekarang? Mulai apa? Tanpa memberiku kesempatan mencerna apa yang terjadi, Carol sudah menyuruhku berganti pakaian dan mendorongku ke kursi di depan pria itu. Selamat malam semuanya, hari ini acara kita mengundang tamu istimewa, Bami Alana, dokter termuda di Nigeria, atau mungkin di dunia. Bami, mengapa kamu tidak mulai dengan menceritakan kasus pertamamu? Hai, saat aku berusia 6 tahun, temanku tersedak tulang. Jadi aku melakukan manuver Heimlich seperti yang pernah aku baca di buku. Dan acara pun berlanjut dengan banyak pertanyaan tentang diriku. Aku menjawab semuanya, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini di sini. Aku merasa sangat lega ketika acara itu berakhir, tapi keesokan paginya, oh, di sini rupanya. Bangun dan bersinarlah jenius kecilku. Kita punya hari yang sibuk hari ini. Aku sudah menyiapkan pakaianmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Kupikir itu cuma sekali, ternyata malah menjadi rutinitasku sehari-hari. Aku akan muncul di acara demi acara. Duduk di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Aku merasa seperti membuat diriku terlihat bodoh. Carol, aku lelah dengan kamera dan wawancara. Aku datang ke sini untuk belajar. Oh sayang, kita ingin hal yang sama. Universitas kedokteran yang akan kamu datangi itu mahal. Dan aku yakin wawancara-wawancara ini akan membantu kita mendapatkan sponsor. Sementara itu, fokuslah pada hal ini dan belajarlah di sekolah, oke? Ya, aku harus mendaftar di sekolah menengah umum bersama anak-anaknya. Tapi sekolah menengah di sini aneh. Di Nigeria, aku seharusnya masuk kelas 11, tapi sekarang di Amerika, aku harus masuk kelas 9. Rasanya seperti aku tertinggal. Tidak cuma itu, Camille, putri Carol, tampaknya tidak menyukaiku dan bertekad membuat hidupku menjadi seperti di neraka. Dia sering menyembunyikan buku pelajaranku atau sepatuku sebelum sekolah, membuatku mencari kemana-mana dan akhirnya terlambat ke sekolah hampir setiap hari. Bami, jangan kira kamu bisa melanggar peraturan sekolah hanya karena muncul di acara TV. Ah, itu bukan salahku, tapi dia. Dan semuanya semakin buruk. Orang-orang di sekolah terus meremehkanku dan bertindak seolah aku adalah orang bodoh. Maaf Pak, aku mendapat nilai seminus meskipun aku menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya, kamu tidak menggunakan kata-kata dari buku pelajaran seperti yang aku minta. Tapi aku benar, bukankah aku boleh mengungkapkan jawabanku dengan kata-kataku sendiri? Tidak di kelasku. Jenius katanya. Hari itu setelah sekolah aku pulang dan mendapati semua pakaianku robek-robek. Saat itulah aku melihat seringai Camille. Kamu merusak pakaianku.
Lain kali bukan hanya pakaianmu yang rusak jika kamu tetap di sini. Oke, baiklah. Ini sudah terlalu jauh. Sudah saatnya mengajarinya kalau aku bukan mangsa yang mudah. Aku ke kamarnya untuk mengacak-ngacak make up-nya. Ayo kita lihat bagaimana kamu dandan untuk ke sekolah. Tapi saat hendak keluar aku melihat iPad-nya. Wow, dia punya channel sendiri. Dan apa ini? Apakah itu Carol dan anak-anaknya? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena terkejut aku tak sengaja menjatuhkan patung ke lantai. Oh Tuhan, patungku. Kamu tahu itu apa? Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Kamu masih belum cukup membuat hidupku menderita. Lalu tiba-tiba Carol menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan, anak bodoh? Minta maaf kepada Bami sekarang juga atau kamu dihukum. Carol, tidak, ini salahku. Dia tidak. Aku minta maaf, Bami. Lalu dia berlari keluar dari kamarnya menutupi wajahnya dengan tangan. Sepertinya aku melihat air matanya mengalir. Apa yang terjadi kemarin membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Memang benar Kamil bukan orang yang menyenangkan, tapi Carol tidak seharusnya melakukan itu padanya. Bami, aku yakin kamu belum pernah melihat alat-alat itu di kampung halamanmu, bukan? Hahaha, belum pernah? Jadi kamu belum siap untuk membedah tikus. Tonton saja orang lain dulu. Terserah, aku datang ke sini untuk tantangan baru, tetapi yang kudapat hanya ejekan dan penghinaan. Hei, kamu baik-baik saja? Aku mendongak dan melihat Ted. Apa ini karena pelajaran biologi? Enggak, aku enggak peduli dengan mereka. Mereka cuma enggak bisa menerima anak baru yang lebih pintar dari mereka. Kalau bukan itu, lalu apa yang mengganggumu? Kenapa saudarimu sangat membenciku? Dia tidak membencimu. Dia benci kamu adalah segala sesuatu yang dia bukan. Tahukah kamu ini waktu terlama ibu kami berada di dekat kami sejak ayah kami pergi, tapi nyatanya dia tidak benar-benar ada di sini untuk kami. Kemudian dia menceritakan bagaimana Carol selalu berpergian, meninggalkannya dan Camille sendirian. Dan itu pasti menyebabkan lubang yang dalam pada anak-anaknya, terutama Camille. Itulah sebabnya dia bersikap begitu. Patung itu sebenarnya adalah yang dibawakan ibu untuk kami saat kami pergi ke Disneyland beberapa tahun lalu. Camille sangat menghargainya. Hatiku hancur untuk mereka, untuk Camille. Aku paham rasa sakit mereka. Dan jauh di lubuk hatiku, aku harus membantu memperbaiki hubungan ini. Aku punya ide untuk mengundang Ted dan Camille ikut serta denganku ke acara kami agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu mereka. Melihat mereka bahagia itu menghangatkan hatiku. Keluarga akan selalu jadi keluarga, tidak peduli apapun yang terjadi. Tak lama kemudian aku dan Ted jauh lebih dekat. Aku tidak tahu dia punya keterampilan luar biasa dengan patung. Dan kamu tahu, belakangan ini Camille tampak sangat baik padaku. Mungkin kita bisa jadi teman baik dalam waktu dekat, bukan? Lalu suatu malam, saat kami sedang makan malam, Carol menyampaikan kabar gembira padaku. Bami, selamat. Ada sponsor yang mengirimkan lamaranmu ke sekolah kedokteran terbaik. Kerja bagus, Bami. Aku belum pernah merasa bangga seperti ini sebelumnya. Akhirnya aku selangkah lebih dekat dengan impianku. Beberapa hari kemudian aku sedang mempersiapkan wawancaraku ketika mendengar Carol berteriak. Ada apa? Kamu mendapat nilai C- di biologi? Seseorang mengirimkan salinan ujianmu kepada sponsor dan sekarang mereka tidak tertarik. Mereka tidak percaya kamu jenius dengan nilai rendah ini. Semua kerja kerasku sia-sia. Siapa yang melakukan ini? Ted dan aku menatap Camille bersamaan. Dia menggigit kuku dengan gugup dan berkeringat. Jadi Camille melakukan ini padaku setelah semua yang terjadi? Camille, kenapa? Karena ibu lebih menyayanginya daripada kita. Apa? Tidak apa-apa. Baguslah ini terjadi. Aku memang berniat menolaknya. Apa? Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini, tapi aku tidak bisa hidup dari bantuanmu lagi. Tapi Carol, ada masalah yang lebih besar di sini. Kamu begitu tenggelam dalam hal yang mungkin terjadi pada masa depan anak-anak lain. Sementara kamu telah mengabaikan masa kini. Kamu telah mengabaikan anak-anakmu. Kamu telah mencari di tempat yang salah untuk menemukan anak-anak luar biasa. Tahukah kamu Camille punya channel YouTube dengan lebih dari 10.000 pengikut? Tahukah kamu Ted sangat hebat dalam kerajinan kayu? Dia membuat patungmu yang selalu dibawanya kemana-mana berharap suatu hari nanti bisa memberikannya padamu. Mereka membutuhkanmu, benar-benar membutuhkanmu, lebih daripada aku atau anak-anak lain yang membutuhkanmu. Jadi kamu akan kemana? Aku baru saja diterima dalam program khusus di Universitas Johns Hopkins. Aku baru akan beritahu malam ini. Sebenarnya aku sedang mempersiapkan wawancara dengan mereka. Oh Tuhan, kamu lebih kuat dari yang kukira. Bolehkah aku melihatnya, patung diriku maksudku? Ini indah sekali. Aku sangat menyesal anak-anak. Aku ingin menjadi seseorang yang penting. Aku ingin menjadi orang besar, tapi tidak ada yang lebih besar daripada menjadi ibu kalian. Aku minta maaf, aku akan menebusnya. Bami, aku sangat menyesal. Aku marah dan tidak cukup berpikir. Maafkan aku. Dan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Aku tahu ini sulit bagimu untuk memaafkanku, tapi aku memaafkanmu. Mobil itu sunyi senyap saat taksi membawaku ke wawancara. Aku membaca surat penerimaanku berulang kali selama perjalanan.
Aku mendapatkannya berkat kerja kerasku dan aku bertekad untuk mencapai mimpiku dengan usahaku sendiri. Akhirnya, aku bisa sampai di tempat di mana orang-orang melihat potensi sejatiku dan berusaha membantuku mencapai yang terbaik. Dan disinilah aku, siap meraih gelar kedokteran impianku. Sekolah kita belum pernah menyaksikan seorang siswa berbakat seperti Bami Alana. Hanya dalam 1 tahun, dia tidak hanya menyelesaikan kursusnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk endoskopi bedah di AS dengan penemuan barunya. Terima kasih Pak Adams. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku atas semua kesempatan yang telah diberikan Amerika kepadaku. Dekan menawarkan aku posisi di universitas ini. Aku bersyukur, tapi aku harus menolaknya. Wanita yang membawaku ke Amerika mengira dia telah menyelamatkanku. Tapi dia tidak sadar aku sudah di tempat di mana aku seharusnya berada. Rumahku, di mana aku lebih dibutuhkan daripada di sini. Jadi, aku akan pulang ke keluargaku di Nigeria. Dan kuharap dapat menggunakan pengetahuanku untuk membantu komunitasku. Namun kapanpun Amerika membutuhkanku, aku akan selalu di sini untuk menawarkan bantuan dengan senang hati. Ini mereka. Carol, Ted, dan Camille juga ada di sini untuk merayakanku. Mereka sedih tahu aku tidak akan tinggal di sini. Tapi selalu ada jalan untuk bertemu lagi, bukan? Dan akhirnya, aku pulang. Bersama ibu dan dokter Jeff. Suatu hari aku sedang memeriksa paket peralatan medis baru yang dikirim dari Amerika dan kemudian melihat sebuah patung diriku. Kamu kirim untukku? Aku tidak mengira kamu akan berhasil. Selama itu kamu, tak ada yang tak mungkin. Oh, tunggu. Hai teman-teman, hai Bami. Selamat datang di saluran ibu anak. Namaku Carol dan ini putriku yang luar biasa, Camille. Mereka mengirim salam. Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Sebelum kulanjutkan, silakan like dan subscribe. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar. Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen. Dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham? Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku, membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari, aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak. Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga. Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan 1 ke wajah gadis ini. Mengubahnya menjadi shark. Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu. Saya minta maaf Nyonya. Tenang Bu, wajah masker alpukat memang sedang populer. Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain. Tapi aku... Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi. Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrix kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku. Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu? Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak.
Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka, jadi aku menempatkanmu di tim. Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby. Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya. Kau mengenalnya? Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyiratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati. Dan dia tak melebih-lebihkan, sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik. Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat. Apa kamu bisu? Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan. Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. Apa yang kau lakukan di sini? Austin yang mengerikan? Aku hanya... Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa. Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek. Dia itu pembohong luar biasa, tapi jujur saja aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak. Oh tidak, penjaga telah melihat kami. Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari. Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu. Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung. Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain. Pakailah ini, Kay, ini satu set yang cocok, akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau ku pakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? Yellow. Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus, mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu. Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan. Bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu tampan. Kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman? Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dan waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar.
Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan ya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu, bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia, ku beli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa, aku lihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakkannya. Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar. Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti? Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Iya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini, dan tebak siapa yang kutemui. Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf? Aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga? Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi. Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis. Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya.
Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon.